wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul, bersilaturahim pada agenda forum group discussion hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber, sekaligus para peserta yang menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Dengan tema partisipasi politik dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Sebagai bentuk rasa kebanggaan terhadap negara kita Republik Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Selanjutnya, arahan umum Ketua KPU Provinsi Maluku, Bapak Syamsul Rifan Kebangun, SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang kami hormati para narasumber FGD hadir lengkap di lokasi ini. Ada Pak Rektor Universitas Patimura, kemudian PD 1 Visip Unpati, ada juga dari narasumber KPU Provinsi, dari Bawaslu Kota Ambon, dan juga Kesbang Pol. Hadir juga nanti secara daring akademisi atau ketua IP di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, Dr. Nur Hidayat Sadini melalui daring. Bapak Ibu sekalian, teman-teman ketua dan anggota KPU Kota Ambon yang kami banggakan, seluruh peserta FGD dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bertemu dalam satu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kota Ambon. Dan bagi kami KPU Provinsi, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting, di mana kalau kita bahasakan non tahapan, karena belum ada tahapan pemilu. Jadi kegiatan ini penting untuk sama-sama kita bisa mendengar secara langsung dari akademisi-akademisi kita berkaitan dengan bagaimana partisipasi politik dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Saat ini memang penentuan hari H berkaitan dengan pelaksanaan di tahun 2024
masih kita melihat di beberapa informasi masih belum ditetapkan, tapi prinsipnya Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Pilkada yang akan kita laksanakan serentak masih belum berubah, masih tetap sama yang akan kita laksanakan di tahun 2019 yang lalu. Oleh karena itu kami menyadari sungguh dengan pertemuan-pertemuan seperti ini melibatkan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah kota, kemudian akademisi, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan organisasi sipil lainnya dalam rangka bagaimana proses pengetahuan informasi pemilu serentak yang akan kita laksanakan ini yang berbagai pihak menyampaikan bahwa akan ada kompleksitas pemilu yang sangat rumit karena tahun yang sama kita akan melaksanakan pemilu serentak di 2024 dan juga pilkada serentak di bulan November tahun 2024. Kami berterima kasih narasumber hari ini sangat kompeten dan kami berharap juga dari 12 universitas yang kita ketahui itu ada universitas yang memang konsen terkait dengan tata kelola pemilu. Jadi kami juga bisa berharap mendorong juga Universitas Patimura dalam hal ini baik itu dari Fakultas Hukum maupun Fakultas FISIP bisa sama-sama juga kita dorong supaya program tata kelola pemilu yang akan menjadi program secara nasional ini juga Universitas Patimura bisa masuk dan bergabung menjadi salah satu universitas bergabung dengan 12 universitas lainnya. Kalau di Indonesia Timur itu kalau tidak salah hanya ada di Samratulangi di Manado. Jadi kita berharap juga dengan kegiatan seperti ini kita bisa berupaya dan berikhtiar bisa mendorong bahwa pendidikan atau tata kelola pemilu ini menjadi salah satu mutu pendidikan bagi masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan terima kasih teman-teman KPI Kota Ambon bisa mengadakan kegiatan ini di suasana kafe yang sangat sejuk. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, mendapat asupan informasi, pengetahuan dan pendidikan kita bagaimana partisipasi politik menjelang pemilu serentak di tahun 2024. Demikian dari saya, akhir kata mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan serius dan santai pelaksanaan kegiatan yang juga dimoderatori oleh para dokter-dokter kita dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan informasi-informasi penting bagi pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kota Ambon, Bapak Muhammad Sadek Fuad SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Maluku, yang saya hormati para narasumber hadir bersama kita, Pak Prof. Sapteno, Rektor Universitas Patimura, Pak Dr. Zainal Rengi Furwarin, Akademisi FISIP Universitas Patimura, Pak Halil Tianotak, anggota KPU Provinsi Maluku, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pak Dr. Zen Latukonsina, Ketua Bawaslu Kota Ambon, dan Pak Yan, Kepala Kesbangpol Pemerintah Kota Ambon. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Dr. Jufri, juga akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Patimura. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan atau perwakilan partai politik yang sudah berkesempatan hadir di acara sore hari ini. Yang saya hormati
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Camat yang hadir di sore hari ini, dan juga teman-teman pimpinan atau perwakilan OKP Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang sudah berkesempatan hadir di sore hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan sore hari ini yang kami laksanakan adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku. Ini adalah kegiatan non tahapan yang kami rasa penting untuk kita laksanakan karena sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Ambon adalah epicentrum dari daerah di Maluku. Dia menjadi sentral karena merupakan ibu kota provinsi. Tentu tema partisipasi politik menjadi tema menarik yang selalu kita perbincangkan baik di teman-teman penyelenggara, akademisi maupun teman-teman partai politik, dan sudah tentu menjadi wacana yang diperbincangkan di pemerintah daerah. Upaya kami sebagai lembaga yang berkepentingan langsung adalah mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, karena partisipasi politik menggambarkan sikap dan peran masyarakat dalam aktivitas politik. Untuk itu, hari ini kami mengundang narasumber yang berkompeten pada bidangnya masing-masing, karena dalam narasumber kita ini ada beberapa yang mantan penyelenggara, juga memberikan perspektif, dan sudah tentu petinggi-petinggi di universitas yang ada di Ambon, sehingga menjadi pengayaan wacana bersama bagi kita penyelenggara, juga teman-teman stakeholder politik, partai politik, kemudian pemerintah daerah, dan kita bisa sinergis ke depan dalam menyongsong pemilu dan pemilihan kepala daerah yang dicanangkan serentak di 2024. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, maka pendidikan politik di masyarakat adalah sesuatu yang penting untuk kita rawat dan kita jaga bersama. Akhir kata, ada yang kekurangan, saya sebagai Ketua KPU Kota Ambon mohon maaf, mungkin ada yang kurang dalam persiapan kegiatan ini, mohon dimaklumi, dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber yang sudah berkesempatan hadir, kemudian teman-teman peserta yang juga sudah menyempatkan waktu hadir. Harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan, yang itu bisa berbentuk pada forum-forum resmi maupun forum-forum yang semi santai seperti ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam. Selanjutnya doa oleh staf KPU Kota Ambon, Helmi bin Umar Esas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa yang akan saya bawakan menurut ajaran Islam. Untuk kiranya bagi yang beragama lain, mohon untuk disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini bertempat di Basnub Cafe, KPU Kota Ambon menyelenggarakan acara FGD partisipasi politik dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Dengan ini memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua
selalu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenanlah dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan pada kegiatan fokus group discussion hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti, Bapak Ibu. Kegiatan ini akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Dr. Jofri Patilow, SE, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Pada Bapak, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat datang para narasumber dan Bapak Ibu peserta. Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Ambon. Dari Basnaf Cafe and Resto, saya Jufri Rais Patilow yang bertindak sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya acara ini. Fokus Group Discussion kali ini akan mengambil tema partisipasi politik dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. MJ Sapteno, SHM Hum, Rektor Universitas Patimura Ambon. Selamat siang, Pak. Selamat sore. Yang kedua, Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini melalui Zoom. Selamat sore, selamat siang Pak Nur Hidayat. Selamat siang menjelang sore waktu Ambon ya. Ya, menjelang sore. Ya. Terima kasih. Yang berikutnya ada Bapak Halil Tianotak SE, Koordinat Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Maluku. Selamat sore Pak Halil. Yang berikutnya ada juga Bapak Dr. Jainal A. Renggifruwarin MSI, akademisi dan juga mantan anggota KPU Kota Ambon. Selamat sore Jainal. Yang berikutnya Bapak M. Jen Latukonsina, Esos MSI, Ketua Bawaslu Kota Ambon. Selamat sore Pak Jen. Dan yang terakhir Pak Yan Switela, SSTP dari Kesbangpol Kota Ambon. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, ya, secara langsung tatap muka dan juga melalui Zoom. Oleh karena itu acara akan dimulai dengan paparan singkat dari para narasumber terkait dengan topik yang menjadi kompetensinya. Yang pertama, karena ini merupakan paparan umum, saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Nur Hidayat Sardini, Esos MSI, memberikan sedikit paparan singkat mengenai peran penting partisipasi politik menyongsong pemilu tahun 2024. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada Pak Nur Hidayat. Silakan Pak. Ya, boleh saya dikasih co-host biar saya bisa unggah bahan presentasi saya. Ada co-host, ada? Belum masuk. Operator.
Oh, sudah. Bisa terlihat di situ moderator Pak Jukri? Sudah terlihat? Ya, Pak Dokter. Iya, Oke, sudah, ya Pak. baik. Sudah, Pak. Sudah. Baik, berapa menit saya dikasih waktu supaya tidak ditegur? 10 menit saja, Pak. 10 menit. Oke, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Ambon. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Maluku dan jajarannya, Ketua KPU Kota Ambon bersama jajarannya, para pembicara, para narasumber, para audiens, baik yang tergabung dalam secara luring maupun daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah nikmatnya kita bisa bertatap muka. Senang sekali rasanya saya bisa berkesempatan untuk bertatap muka dengan para partisipan. Salam kami untuk masyarakat Ambon khususnya, Maluku pada umumnya. Saya akan menyingkatkan saja atas apa yang saya sampaikan, dan ini tampaknya bersifat umum dan perlu ada hal yang lebih detail lagi sembari seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Kota Ambon dan Ketua KPU Maluku. Kita situasi sekarang masih dalam pilkada dan pemilu. Kalau dalam konsep pemilu, dalam kasanah ya, konsep pemilu yang berlaku secara internasional, ini adalah masih masa yang disebut sebagai pre-election ya, karena ada 3 tahapan besar dalam setiap pemilu. Pertama adalah pre-election, yang kedua adalah election, yang di situ ada namanya on polling day, hari pemungutan suara, sedangkan hari pemungutan suara itu belum ditetapkan sampai saat ini. Entahlah apa penyebabnya, tetapi menurut saya ini sangat disayangkan karena kan kita akan paham kalau pemilu diberangkatkan sejak dini tentu akan memungkinkan buat para peserta pemilu, penyelenggara pemilu sendiri gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Yang ketiga adalah nanti apa yang disebut sebagai the post election period gitu ya, masa dari akhir dari penyelenggaraan pemilu. Nah, saya akan memulai saja yang pertama, ya dicoret-coret ini. Dalam kasanah pemilu ini gitu ya, apa ya istilahnya, ya dalam kasanah pemilu sekarang, istilah partisipasi itu sering untuk menggambarkan satu tindakan yang dilakukan, yang diperankan oleh warga negara untuk memengaruhi hasil dari isu-isu politik ya, itu secara umum. Dan karena itu pula kemudian yang penting artinya buat kita bahwa partisipasi politik itu menurut para filosof gitu ya, dalam konsep pemerintahan perwakilan ya, itu sudah ada sejak zaman kuno. Karena memang disitulah warga negara tersediakan untuk mengkomunikasikan pandangannya, feedback dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas begitu ya. Karena tidak mungkin orang berpartisipasi kalau dia tidak mengetahui. Ada 2 bentuk paling besar dari partisipasi politik. Yang pertama adalah partisipasi politik konvensional, ya, conventional political participation, seperti memilih dalam pemilu yang sekarang kita akan gagas itu. Yang kedua adalah melakukan kontak, lobby, negosiasi kepada pejabat eksekutif legislatif, mengajukan diri dalam rangka perwujudan hak dipilih gitu ya, maupun hak memilih tentu saja. Yang kedua adalah unconventional political participation, mengajukan protes, demonstrasi, boykot, jadi ada boykot, ada boykot. Kalau boykot itu adalah misalnya kita memboikot terhadap acara yang warga negara tidak suka, atau misalnya eksploitasi terhadap tambang, yang tambang itu diterbitkan oleh pemerintah dan masyarakat tidak setuju, lalu kemudian diblokir, diboikot. Kalau boykot itu adalah boykot tetapi dalam kaitan dengan misalnya kita menolak untuk membeli satu barang gitu ya, yang barang itu misalnya ya kelapa sawit itu diboikot oleh masyarakat Uni Eropa,
kita juga memboikot karena itu merusak lingkungan, misalnya begitu. Itu adalah unconventional political participation, ya. Dan ini saya kira Bapak Ibu semua sudah jelas lah, ya. Itu sekedar pengantar saja. Nah, mengapa penting partisipasi? Ya, pertama-tama adalah ya karena memang demokrasi itu identifikasi dirinya adalah partisipasi. There is no participation, there is no democracy. There is no democracy, there is no political participation. Tidak ada partisipasi. Memang kalau demokrasi mau diurus oleh penguasa sendiri, itu tidak mungkin. Pasti harus ada pasangannya. Pasangannya adalah masyarakat atau rakyat, dan disitulah wujud dari keterlibatan masyarakat di depan kekuasaan, itu adalah namanya partisipasi. Yang kedua adalah bahwa ini ada. Ya, yang kedua adalah demokrasi itu mengharuskan keterlibatan warga negara dalam kontrol jalannya kekuasaan. Tidak mungkin kalau kekuasaan berdiri sendiri, ya namanya autokrasi, bukan demokrasi. Kalau kemudian seluruh hal itu dikuasai oleh penguasa, ya sudah nggak perlu ada demokrasi. Ada demokrasi basa-basi, ada demokrasi sejati gitu. Tetapi demokrasi harus ya berbanding lurus dengan kontrol. Jangan salah Anda baca ya ketika bicara soal kontrol. Jangan salah baca. Ada hurufnya ada yang mirip-mirip. Yang ketiga adalah partisipasi politik menyediakan mata rantai dari aktivitas kekuasaan. Demokrasi ada dari mass public dan ke political elite. Ya. Nah, itu adalah mata rantai. Yang mata rantai itu tidak bisa dipisahkan karena berantai. Karena itu disitulah partisipasi inherent atau berbanding lurus dengan keadaan. Yang keempat, partisipasi politik itu berbanding lurus dengan legitimasi hasil pemilu. Coba pemilu tanpa ada pemilih, Anda bayangkan. Pemilu, ya maka KPU kemudian menetapkan bahwa sekian derajat, gitu ya, partisipasi itu sekian-sekian, makin tinggi dinilai makin bagus. Ya, tapi jangan kebablasan ya, karena partisipasi hampir 100% hanya ada di negara-negara otoriter. Ya, zaman Pak Harto demokrasi partisipasi tinggi. Saya termasuk yang tidak setuju bahwa kendati pun partisipasi itu berbanding lurus dengan legitimasi hasil, tetapi hasil pemilu tidak ditentukan oleh karena tingginya partisipasi. Ada batas minimal. Di Amerika partisipasi tidak segede kita. Bahkan saya tidak nyaman kalau KPU mentargetkan hampir 100%. Itu malah orang curiga. Itu di Korea Utara hampir 100% partisipasi. Partisipasi itu berarti adalah deliberasi politik, dan pemilu adalah bentuk dari puncak deliberasi politik. Di situ pemilu itu puncak dari partisipasi dan keterlibatan warga, dan di situ ngeflor gitu ya terhadap seluruh proses. Itu adalah pemilu. Nah, teman-teman, bahwa di antara para aktor politik kedudukan kapasitas pemilih menempati porsi yang utama. Kita bikin negara itu untuk siapa? Untuk rakyat. Kita bikin universitas, ya, kita bikin kampus untuk mahasiswa. Kita bikin negara untuk rakyat, kita bikin pemilu untuk pemilih. Karena sebenarnya pemilu itu hanya untuk dua. Pertama adalah pemilih, yang kedua adalah yang dipilih, yang ketiga adalah bagaimana panitia dari pemilihan. Itu intinya di situ. Yang lainnya adalah kalau Anda tidak suka dengan istilah saya, itu adalah suplemen saja. Tetapi di atas itu yang paling utama adalah pemilih dan yang dipilih. Ya, coba diperiksa di deklarasi the Declaration of Human Rights, ya, itu 2 menit lagi Pak, mohon dipersingkat. 2 menit lagi Pak. Ya. Nah, partisipasi itu tujuannya adalah supaya semua orang terlibat. Nah, ini dia bentuk-bentuknya partisipasinya, ya, pemangku kepentingan. Kenapa penting? Karena pemangku kepentingan adalah model bentuk yang paling konkret dari adanya partisipasi. Masyarakat punya alamat, ya alamat itulah para pemangku kepentingan, gitu ya. Nah, ini dalam skala ini, ya pemangku kepentingan itulah yang penting, dan KPU tidak bisa tanpa ada keterlibatan para partisipan pemilu, ya. Ada primary stakeholders, ada secondary, lalu ada key stakeholders. Ini harus diadopsi oleh KPU, dan kerangka kerja adalah mereka. Ya.
Anda bayangkan saja, terlalu singkat ya, eman-eman sebenarnya. Nah, partisipasi politik, peran kepentingan seperti yang sudah saya sampaikan ini, ya tinggal dibaca aja, ya lalu ya inilah dengan waktu yang sangat terbatas tidak mungkin saya sampaikan ya. Nah, karena itulah teman-teman, mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat Anda. Bagaimana meningkatkannya, memetakan klaster ini yang lemah di jajaran KPU ya. Klasternya itu tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau ya kemudian kita petakan, itu akan cukup membantu. Nah, kemudian untuk meningkatkan itu secara normatif harus melibatkan tokoh-tokoh formal, tokoh informal, dan tokoh non formal, dan akhirnya adalah sosialisasi berkenaan dengan bahan kampanye untuk sosialisasi supaya apa? Bahwa masyarakat itu tahu hak dan kewajibannya dalam pemilu, motivasinya, kemudian tata cara teknik yang pada akhirnya akan menjadi penting, dan dengan demikian maka akan menjadi pedoman buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi memang partisipasi politik ini memang sangat penting ya. Karena tadi Pak Dr. Nur Hidayat Sardini, beliau ini mantan Ketua Bawaslu, sekarang adalah dosen di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau mengatakan bahwa tak ada demokrasi tanpa partisipasi. Jadi selain dia merupakan prasyarat sebuah proses demokrasi bisa berjalan, pemilu juga merupakan momentum untuk kita menentukan masa depan bangsa ini. Dia menjadi alat kontrol untuk jalannya kekuasaan. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi sangat penting, walaupun dia menjadi pra-tahapan, tapi dia menentukan kualitas dari pelaksanaan pemilu nanti. Selanjutnya kesempatan kami berikan pada Pak Profesor Dr. M.J. Sabteno SHM, Rektor Universitas Patimura, memberikan sedikit pandangan terkait sejauh mana peran perguruan tinggi dalam upaya mendorong partisipasi pemilu. Silakan Prof. Silakan diminum dulu, kita santai saja.
Baik, kita lanjutkan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bapak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Ambon yang jauh-jauh hari sudah menggagas satu kegiatan penting dalam kehidupan demokrasi kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bicara tentang demokrasi, perlu kita perhatikan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Dan dalam kehidupan demokrasi, rakyat yang menentukan segala-galanya. Lalu kemudian rakyat itu dalam implementasinya karena dia banyak, maka ada perwakilannya di lembaga-lembaga, baik pada tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa dalam negara demokrasi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang disebut dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Jadi hubungan timbal balik antara infrastruktur politik dan suprapolitik itu adalah suatu dinamika kehidupan demokrasi yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Lalu yang disebut dengan infrastruktur politik itu kita mulai dari partai politik, kemudian tokoh politik, kemudian ada kelompok penekan, kemudian ada kelompok kepentingan, dan media. 5 itu merupakan infra, itu adalah tatanan bawah dari kehidupan demokrasi kita. Dan naik ke atas dalam hubungan dengan itu ada yang disebut dengan suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu lembaga-lembaga negara, mulai dari MPR, DPR, kemudian DPD, kemudian Presiden, dan sebagainya. Itu adalah lembaga yang ada di atas. Jadi antara infra dan supra ini saling mempengaruhi. Dan yang menentukan sebetulnya adalah infrastruktur. Karena di bawah itu adalah rakyat yang menentukan. Ya, partai politik dibentuk itu adalah satu upaya untuk bagaimana dia mendapatkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan pada tingkat supra yang disebut dengan DPR itu kalau tingkat nasional. Kalau di bawah kita punya DPR provinsi dan DPR kota. Karena itu dinamika di bawah ini sangat menentukan kehidupan itu, dan Bapak Ibu sementara melaksanakannya adalah bagian dari dinamika infrastruktur politik, di mana disitulah banyak sekali kepentingan muncul di situ. Jadi kalau partai politik sekarang ini banyak muncul, itu semua orang berobsesi untuk bagaimana merebut kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan pada tataran suprastruktur politik. Sedangkan tokoh-tokoh politik juga sekarang berobsesi, banyak orang sekarang mulai menjual idenya macam-macam untuk bagaimana dia mendapatkan kesempatan untuk bermain di infrastruktur politik ini supaya sebentar nanti dia juga bisa jadi pejabat tertentu atau mendapat kekuasaan di legislatif ataupun eksekutif. Itu. Kemudian kelompok penekan. Kelompok penekan kita lihat, saya mau datang dari kampus ini ada kelompok juga yang tekan saya di sana terkait dengan UKT. Jadi mahasiswa, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat termasuk buruh, termasuk kelompok-kelompok yang ada itu adalah kelompok penekan. Mereka punya kepentingan, mereka menekan di bawah ini supaya kepentingan-kepentingan mereka juga bisa dipenuhi. Kemudian kelompok kepentingan, di mana-mana ketika mau pemilu kada, mau kegiatan apapun, ada orang yang bermain di situ untuk kepentingannya main di situ, baik kepentingan-kepentingan politik maupun juga kepentingan ekonomi. Itu kelompok-kelompok yang bermain di bawah. Lalu media massa. Sekarang ini media massa itu yang disebut dengan pilar kelima demokrasi. Karena media saat ini orang bicara apa saja, sementara kita bicara salah sedikit, media memakai itu untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Apalagi kalau media itu punya tokoh politik, punya partai politik, dia akan bermain di situ untuk kepentingan-kepentingan itu yang pada akhirnya dalam proses demokrasi itu lalu bagaimana dia berperan. Nah, media ini luar biasa. Yang punya TV, yang punya radio, yang punya medsos, macam-macam itu memanfaatkan itu untuk meraih kepentingan itu. Nah, terkait dengan partisipasi politik, sebetulnya tanggung jawabnya itu bukan ada pada KPU atau Bawaslu atau macam-macam. Tanggung jawab itu pada semua institusi, termasuk universitas. Jadi partai-partai politik maupun kelompok-kelompok yang ada itu, kalau betul-betul kita mau melaksanakan tugas dengan baik untuk menjamin adanya demokrasi, maka tanggung jawab itu pada semua organisasi itu. Artinya apa? Semua kita punya tugas adalah
memberikan penyadaran kepada rakyat kecil ini yang sebetulnya kadang-kadang juga mereka tidak mengerti demokrasi, padahal demokrasi itu adalah milik mereka, untuk bagaimana mereka terlibat dalam proses-proses demokratisasi itu. Jadi kepentingan kita adalah memberikan pemahaman terus-menerus dengan media, dengan pemahaman kita, dengan diskusi kita, dengan macam-macam kita lakukan supaya mereka paham. Sebab kalau saya amati saat ini partisipasi politik ini semakin menurun akibat daripada apa? Orang merasa bahwa kepentingan politiknya tidak terjawab ketika ada janji-janji politik yang tidak ditepati, sehingga mereka merasa tidak ada artinya kita ikut pemilu. Kalau memang tidak ada apa yang mereka inginkan bisa terjamin. Artinya secara langsung maupun tidak langsung mereka merasa kepentingannya baik secara politik maupun ekonomi dan kepentingan sosial yang lain tidak terakomodir dalam dinamika itu. Jadi kelompok-kelompok itu, jadi semua ini terbentuk. Partai politik membentuk DPR, kemudian yang di bawah juga membentuk lembaga-lembaga yang lain di atasnya, dan dinamika itu berjalan seperti itu. Dan kalau ditanya universitas, kami punya mata kuliah khusus tentang kewarganegaraan, disisipi juga di materi-materi yang lain, dan semua mahasiswa diminta untuk itu. Jadi materi di sana itu tidak selamanya khusus tentang itu, tapi semua mata kuliah yang ada itu juga bisa disisipkan tentang hak-hak demokrasi itu, hak-hak politik. Sehingga kalau ditanya peran universitas, kami berperan setiap waktu dengan dosen yang 1.000 lebih dan juga mahasiswa yang 25.000 ini, bagaimana mereka memahami itu untuk sebentar nanti mereka juga masuk di dalam dinamika politik itu, mereka harus berpartisipasi dalam rangka memberikan jaminan bahwa demokrasi itu berjalan, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat perlu ada program-program pemberdayaan yang dilaksanakan secara teratur, terukur, yang pada akhirnya dari situ akan terjadi perubahan dalam pembangunan secara keseluruhan, dan akan nampak ketika rakyat itu membutuhkan sesuatu, mereka tidak sulit untuk mendapatkan itu. Jadi tali temali itu dia merupakan satu kesatuan yang dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu kita harus lakukan itu. Dan menurut saya ini bukan terlambat, mestinya kita melaksanakan itu dia terus menerus, Pak. Ketika pemilu selesai kita mulai dari situ supaya pemahaman secara merata tentang partisipasi politik itu bisa berlangsung terus menerus, dan mereka tahu mereka ada di mana, di infrastruktur atau di suprastruktur, sangat tergantung pada pemahaman mereka. Barangkali begitu, Pak. Kalau kita bicara panjang nanti tidak ada yang lain lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi telah banyak yang diperankan ya oleh Universitas Patimura. Mungkin mahasiswa juga bisa diarahkan untuk mempengaruhi generasi muda yang lain untuk bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pemilu. Mereka bisa memahami pentingnya pemilu bagi kehidupan bangsa ke depan dan juga kehidupan dia tentunya. Selanjutnya kita berpindah ke narasumber berikutnya, Bapak M. Jen Latukonsina. Beliau akan memberikan sedikit paparan terkait partisipasi politik dalam perspektif pengawasan. Silakan Pak Jen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, Pak Rektor, Pak Prof. Nus Septeno, Pak Guru kedua beliau adalah guru saya juga, Pak Dr. Zainal, pimpinan saya juga di universitas, guru saya juga, Pak Khalil dari KPU Provinsi, Pak Kesbang, Kepala Bagian Kesbang Linmas Kota Ambon yang saya banggakan, dan Pak moderator, abang saya, Abang Dr. Jufri Patilo, dan para hadirin, kawan-kawan partai, abang-abang dan bapak-bapak sekalian, caca-caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara partisipasi politik itu secara garis besar Bawaslu telah hadir di dalamnya. Nah, kalau kita melakukan sintesa ini kan kumpulan pendapat atau teori daripada para ilmuwan, baik itu Huntington maupun Ramlan Serbakti. Mereka menjurus kepada partisipasi adalah keterlibatan. Maka kalau saya melakukan suatu sintesa partisipasi dalam perspektif kami, bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan orang per orang atau lembaga atau organisasi untuk menjamin
terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, luber dan jujur dan adil, jurdil. Nah, dalam konteks partisipasi itu yang saya katakan bahwa Bawaslu punya peran partisipasi politik, yaitu turut dalam tugas dan fungsinya itu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah jelas bagaimana melakukan proses-proses pengawasan, dan ada salah satu dari sisi penegakan hukum pemilu itu adalah penyelesaian sengketa pemilu, khususnya administratif yang tadinya di ranah TUN. Nah, kemudian ada juga kita bicara tentang strategi. Kita dari Bawaslu, khususnya Kota Ambon, kalau kita menyangkut dengan strategi, karena temanya adalah 2024, maka sejak saat ini, meskipun tidak ada pentahapan pemilu, Bawaslu dari level pusat sampai provinsi sampai dengan kabupaten kota melakukan kegiatan-kegiatan yang non anggaran maupun anggaran. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi itu terkait dengan proses pencegahan. Kemudian menghadirkan juga kader pengawasan partisipatif. Ada beberapa yang sudah kita buat di level Kota Ambon, kemudian provinsi dan tingkat nasional, dan kembali lagi. Nah, SKKP atau yang disingkat dengan SKKP itu tugas mereka adalah memberikan pemahaman nanti. Bagaimana membantu Bawaslu yang di kabupaten kota yang cuma 3 orang saja, dan Bawaslu provinsi 5 orang. Nanti pada momentum pemilu ada juga struktur eto kami dari Panwas Kecamatan dan Panwas Desa Kelurahan dan pengawas TPS. Itu mereka dari sisi pencegahan. Kemudian ada dari sisi penindakan. Penindakan ini artinya ada tindak pidana pemilu. Sepanjang memiliki alat bukti, barang bukti yang kuat, kemudian ada saksi, itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Tapi kita sekali lagi maaf, kita bukan lembaga yang penuh dari sisi yudisial. Kami adalah semi yudisial. Jadi kalau ada yang kecewa, teman-teman partai maupun masyarakat orang per orang atau lembaga, kenapa tidak bisa dituntaskan? Karena kami tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan langsung, penyidikan langsung. Jadi harus di Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan. Baru kemudian nanti kita melihat posisi kasusnya, apa memang benar-benar tindak pidana pemilu atau cuma administratif. Baru kemudian bisa diputuskan untuk ditindaklanjuti berupa penyelidikan oleh aparat kepolisian, sampai kemudian dituntaskan di pengadilan. Itu mekanismenya seperti itu. Tapi ada juga bagaimana partisipasi kita dalam sengketa administratif. Pada masa lalu juga kita menuntaskan sengketa administratif baik level kabupaten kota dan provinsi. Nah, itu barangkali dari kami, dan saat kita melakukan proses-proses sosialisasi, memang tidak ada pentahapan pemilu, tapi kita dengan KPU dan partai politik dan Capil melakukan proses-proses tentang data pemilih berkelanjutan. Itu dalam kerangka untuk menghasilkan data pemilih yang benar-benar otentik, dan tugas kami untuk memberikan rekomendasi. Memang tidak pemilu, tapi kita memberikan bukan rekomendasi, tapi semacam catatan untuk KPU bisa melihat dan memperbaiki daripada data pemilih berkelanjutan. Tapi pada prinsipnya kami secara kontinuitas melakukan sosialisasi, baik itu kepada Ormas, OKP, maupun tokoh-tokoh pemuda dan sebagainya, dalam kerangka dari sisi pencegahan. Artinya pemilu mau berkualitas ke depan tergantung daripada masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas ini mengetahui haknya yang bisa digunakan dalam pemilu dan mana yang tidak bisa digunakan. Money politik tentu tidak bisa digunakan, intimidasi atau gratifikasi barang, atau mengarahkan orang untuk satu kompleks atau satu desa atau satu kelurahan, sistem noken yang kita lihat di pemilu kemarin-kemarin masih ada di Seram bagian barat. Itu tidak kita inginkan terjadi, khususnya di Kota Ambon. Jadi pada prinsipnya sosialisasi juga memegang peran penting. Saya kira demikian dari saya, nanti ada diskusi. Terima kasih Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, baik, terima kasih Pak Jainen. Jadi Bawaslu selaku penyelenggara pemilu juga berperan aktif dalam
upaya peningkatan partisipasi, mulai dari pencegahan hingga penindakan jika ada indikasi pelanggaran di dalamnya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada akademisi, pakar dari FISIP Universitas Patimura. Beliau juga mantan anggota Ketua KPU Kota Ambon, Pak Dr. Zainal Rengi Furwarin, MSI. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Patimura, Prof. Nur Sapteno yang berkenan hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kota dan jajarannya, Bawaslu Provinsi kalau ada dan juga Bawaslu Kota, Kesban Linmas ya. Istilahnya kayak begitu tidak, ya istilahnya berubah-berubah Kota Ambon, para pengurus partai yang sempat hadir, narasumber yang jauh tadi Pak Nur Hidayat, saya kira banyak hal telah dipercakapkan oleh para narasumber terdahulu, tetapi ada substansi yang saya ingin munculkan. Ketika kita bicara tentang pemilu, berarti kita bicara tentang demokrasi dan sekaligus kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Hanya pada negara-negara yang menerapkan demokrasi lah orang bicara tentang pemilu. Karena itu demokrasi seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, yang saya tahu dari segi istilahnya itu demos dan kratein, rakyat dan kekuasaan, jadi kekuasaan rakyat. Atau bisa disebut dengan kekuasaan rakyat dalam membentuk pemerintahan. Rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah karena itu, rakyat begitu banyaknya, maka dia tidak bisa memimpin pemerintahan itu. Dalam negara demokrasi disepakatilah sebuah mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum. Dengan pemilihan umum itu, penyelenggaranya dibentuk. Dulu yang ada yang cantol dengan pemerintah, belakangan kita kenal dengan komisi independen, ya, KPU dan jajarannya, karena rupanya lembaga-lembaga yang lama itu tidak becus, termasuk ada KPK, Bawaslu, KPU-nya itu. Tahun 2013, kebetulan saya refer sedikit Pak Rektor, buah dari demokrasi kita dan reformasi kita kemudian muncul di demokrasi yang kita sebut dengan demokrasi yang bermartabat itu, demokrasi langsung. Ada hal di sini, kalau demokrasi kita coba untuk bingkai pemilunya, dan pemilu itu dengan berbagai sistem, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Tetapi kualitas demokrasi itu ditentukan oleh penyelenggaraan pemilunya. Karena itu secara konsep disebutkan bahwa pemilu itu sarana pengejawantahan demokrasi. Nah karena itu bagaimana pemilu berkualitas, mesti penyelenggaranya profesional. Itu KPU-nya, kemudian Bawaslu-nya, ya, kemudian pihak-pihak terkait termasuk pemerintah. Saya boleh katakan pemilu kita ini dari hari ke hari berbelok arah. Amanat reformasi dulu yang harus kemudian menjunjung tinggi fairness itu kemudian berbelok arah, meskipun dari segi angka kita katakan persentase demokrasi kita itu meningkat dengan penggunaan hak pilih. Tetapi dari segi substansinya dia merosot. Kenapa? Dengan diberlakukannya pemilu satu orang lawan kota kosong, itu tidak ada dalam konsep pemilu di tingkat global. Di tingkat lokal saja Indonesia itu kita kemudian bikin demokrasi ada-adaan gitu loh. Jadi satu orang karena punya dana memborong semua suara pada partai politik yang juga tidak tahu diri, mohon maaf dalam tanda petik. Lalu kemudian satu orang berlomba lawan kota kosong. Hasilnya apa? Di Makassar itu kota kosong menang. Dan itu kita melakukan anomali demokrasi di tengah demokrasi kita yang canggih. Mohon maaf karena itu KPU saya berharap, saya titip. Jangan pernah berobsesi untuk membuat kota kosong lawan satu orang. Karena di negara asalnya di Amerika itu dipersandingkan dua orang. Satu orang melawan yang lain untuk diperlihatkan apa sih isi otak dan isi hatinya itu loh. Bukan isi otak dan isi dompetnya.
Begitu ya. Nah, itu demokrasi kita bermasalahnya di sini. Karena itu, mohon maaf ya kalau ada kesmanlin, mas, pemerintah termasuk TNI dan Polri itu jangan hanya dengung-dengung. Hari ini mohon maaf ya, saya boleh katakan para pengamat, mungkin Anda lihat ada yang bilang ya lembaga-lembaga yang tadinya harus netral itu juga menempatkan diri kayak politik, satu entitas politik baru. Silakan tebak saja begitu ya. Padahal kita berharap dengan demokrasi yang canggih sekarang, demokrasi sifatnya terbuka, proporsional terbuka, tertutup terbuka ini, rakyat berdaulat dengan memberikan suaranya, tapi rakyat juga terus bersuara. Ketika suara diberikan dan elitnya duduk di DPR, masuk di eksekutif, jangan rakyat tenang karena mereka itu bukan malaikat. Saya lihat hari ini kalau orang bersuara berbeda dengan penguasa seolah mereka ini tidak cinta NKRI dan Pancasila, itu juga nggak benar. Karena pemerintah itu bukan Tuhan. Dalam ajaran demokrasi itu pemerintah itu orang yang cerdas mendengar apa yang disuarakan rakyat bawah tadi yang beliau bilang. Ya, supra dan infra itu begitu. Nah, kita ini kan biasanya kalau yang Islam pakai doa tul kursi. Lalu begitu mendapatkan kursi lupa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ironi misalnya, saya bicara yang praktis juga nih ya. Sumbangan untuk masjid dan gereja begitu serta-merta seolah-olah masuk surga dalam tanda petik. Tiba-tiba begitu tidak terjadi itu pada hari pemungutan suara diambil lagi. Nah, seperti ini. Jadi saya bilang demokrasi kita ini belum terlalu kita sebut dengan matang gitu. Karena memang Profesor Alfian, Bung Watehelu masih ingat ya, beliau itu menyebutkan bahwa tonggak demokrasi itu dibangun pilarnya bertahun-tahun. Amerika Serikat begitu matang demokrasinya bukan sehari dua itu. Tapi terakhir juga anomali terjadi ketika saudara sepupu saya dan Trump naik. Demokrasinya jadi morat marit juga. Negara kampiun demokrasi seperti itu. Jadi saya bermaksud ini tidak menyalahkan siapa-siapa karena pemilu yang berkualitas itu ditentukan tidak hanya oleh penyelenggaranya, pengawas, tetapi juga media, ya, kemudian juga masyarakatnya sendiri. Masyarakat kalau punya tingkat sosial ekonominya bagus, maksudnya kalau pendidikannya tinggi, dompetnya berisi, maka penyakit serangan fajar, serangan siang dan serangan malam, serangan tengah hari tidak terjadi. Begitu ya. Jadi nanti kalau Anda lihat, saya minta KPU-nya bisa rilis persentase penggunaan suara, tapi juga persentase berapa yang mendapatkan itu serangan fajar dan serangan siang itu. Itu juga bagian lain dari catatan demokrasi kita. Jadi amplop 50.000 itu sangat baik bagi saudara-saudara kita yang lemah dan mereka mengatakan daripada sama 5 tahun tidak pernah mereka ditengok, lebih baik secara pragmatik malam hari itu yang 50.000 itu. Seperti itu, dan itu ironi demokrasi kita. Jadi karena itu partisipasi yang saya bilang peran aktif untuk mengajak semua pihak melakukan tugas dan kewajibannya secara proporsional. KPU-nya, Bawaslu-nya sampai hari ini, mohon maaf Pak Rektor, terbosan dari Bawaslu pusat untuk menunjukkan soal netralitas dan independensi Bawaslu, lalu suruh mereka pegawai ini mereka cuti. Itu nggak benar tuh. Di dalam undang-undang menyebutkan bahwa profesi-profesi yang independen itu wartawan, dosen, dan jurnalistik. Jadi ada terobosan yang kemarin ini. Hasil pemilu yang vulgar itu kemudian dicoba terobosan seolah-olah mereka yang dipanwas pemilu atau Bawaslu itu orang-orang yang clean. Enggak benar juga ini. Hak pegawai orang itu tidak bisa dihilangkan karena dia menjadi petugas di pemilu atau pengawas. Tapi ini ada terobosan gitu loh. Tidak berkualitas itu. Kami dulu tetap aja mengemban tugas sebagai dosen fungsional dapat ketika Prof Mus. Ini tergantung selera pimpinan juga Pak. Pemilunya jalan di kota Ambon itu. Di tengah hiruk pikuk konflik Maluku karena sentral konflik Maluku itu ada di Ambon dan intinya di rekrutmen pemimpin. Kami bisa mengantarkan itu kenapa? Karena tidak bisa ditarik kemana-mana. Pak Pilaya itu kolega kita dari Fakultas Keguruan, tapi kita mengatakan tidak kalau itu memang bertentangan gitu loh. Dan ini mesti harus dilakukannya di partisipasi masyarakat, tapi sambil dengan itu penyelenggaranya harus profesional.
profesional gitu. Karena prakteknya itu hampir tidak ada yang disebut dengan independen ini. Dalam hakikatnya ini. Karena pada akhirnya semuanya seolah-olah penyandang dana itulah mereka itu penguasa segala-galanya. Tidak ini. Jadi misalnya gubernur, bupati, wali kota, mereka itu pembina kehidupan politik. Jadi kayak anaknya itu ada panwas, ada KPU-nya, lalu kemudian masyarakatnya begitu. Beliau itu jadi orang tua, jangan berdiri di satu pihak, begitu loh. Kalau itu terjadi, maka pemilu apapun tidak bermakna, tidak demokratis dan tidak berkualitas. Gitu ya, dan ini saya kira tidak bicara teori lagi karena sudah diperkaya. Karena itu saya setuju kalau jangan selalu ada tahapan, itu nanti formalitas dilakukan oleh penyelenggara namanya. Bung Watihelu bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai ketua partai atau pengurus partai. Karena ada fungsi pendidikan politik, fungsi sosialisasi politik, fungsi komunikasi politik, dan fungsi rekrutmen politik. Jangan tunggu waktu nanti pemilu, baru kemudian rekrut orang mendadak, apalagi kuota 30% itu. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah saudara-saudara perempuan kita itu menjadi bermasalah, padahal kita membuat mereka jadi bermasalah karena kuota 30%. Rekrut dari awal, jangan tunggu nanti permintaan daftar caleg dari penyelenggara baru kita lakukan gitu. Sehingga kesetaraan gender kaitannya dengan keterlibatan wanita itu juga harus diangkat gitu. Jangan mendadak 30% nanti waktu sudah harus daftar. Kan kita mengalami ini, mohon maaf ya, di KPU kota itu, mau masuk daftar caleg setiap partai baru masuk itu barang. Nama-nama wanita dirayu istrinya, suaminya, apa macam-macam, masukkan. So, kalau begitu pola rekrutmennya itu tidak terencana. Seperti itu. Dan itu sebenarnya harus kita lihat secara total sehingga nanti ke depan kita berharap hal-hal yang dilakukan diberesin. Netralitas pemerintah, TNI dan Polri, saya bicara ini karena saya tidak membenci siapa-siapa. Netralitas dan profesionalitas penyelenggara, KPU dan jajarannya juga panwas. Kemudian meja, gitu ya. Meja itu yang tadi beliau bilang kelompok penekan atau pressure group. Pilar ketiga dari demokrasi itu bersuaranya meja. Nah, sekarang ini kan mesti dilihat itu. Kalau orang ngomong sedikit atas nama buzzer, hoax, IT, kita jadi bingung negara demokrasi kayak apa ini. Dan karena itu saya sampaikan ini biar menjadi catatan sehingga nanti ada kerjasama dengan media dan macam-macam. Ada MOU seperti itu. Masing-masing pada proporsinya. Saya kira itu Pak. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Poinnya adalah bahwa kualitas demokrasi tergantung pada penyelenggaraan. Jadi menurut beliau penyelenggara harus bertanggung jawab untuk menutup semua ruang yang membuat pemilu itu tidak berkualitas. Karena tadi Pak Rektor sampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan partisipasi menurun adalah distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemimpinnya. Sehingga mereka malas untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, poin yang saya tangkap adalah bahwa salah satu upaya peningkatan partisipasi pemilu adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya saya melangkah ke Pak Yan Sutela selaku perwakilan dari Kesbang Pol. Beliau akan memberikan pengantar terkait peran pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Silakan Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Moderator, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang beta hormati para narasumber, Pak Rektor, Bapak yang lain. Ya, iya. Jadi langsung saja. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pada prinsipnya secara teori maupun gambaran umum telah disampaikan oleh beberapa narasumber. Jadi langsung saja saya sampaikan dari sisi pemerintah kapasitas yang kehadiran saya di sini sebagai menjelaskan tentang peran serta pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa kita semua yang ada di sini merupakan bagian dari faktor-faktor pendukung suksesnya pelaksanaan pemilu. Yang pertama misalnya KPU, Panwas,
maupun DKPP sebagai lembaga penyelenggara, kemudian pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI Polri, Pol PP, Linmas, kemudian bakal calon baik dari partai-partai politik, kemudian LSM, OKP, Ormas, dan juga peran serta aktif dari media. Sehingga kita semua yang hadir di sini merupakan tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Sampai dengan saat ini, peraturan terkait dengan pelaksanaan pemilu langsung serempak masih tetap berlaku pada saat 2024. Untuk partisipasi masyarakat, perlu ada beberapa slide yang sudah sampaikan. Sesudah dievaluasi, partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu. Misalnya saja pada pemilu 2015, tingkat partisipasi masyarakat 69%, 69,35%. Kemudian 2017, 74,89%. 2018, 74,92%. Dan 2020, 76,13%. Dilihat dari persentase itu berarti keterlibatan dari masyarakat dan peran aktif dari semua pihak terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun ke depan dukungan dari semua pihak maupun elemen-elemen dalam proses penyelenggaraan pemilu sangat diharapkan sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat tetap dilaksanakan. Untuk pemerintah sendiri, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan perhatian dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ketersediaan anggaran. Itu bagi pelaksanaan pemilu. Yang kedua, menjaga stabilitas keamanan pada saat pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, menjaga netralitas terhadap ASN. Seperti yang tadi Pak Enal sampaikan, Pak Mantan Ketua, karena memang selama ini berproses di KPU bersama-sama. Kemudian yang terakhir, memberikan data pemilih kepada KPU dalam melaksanakan pemilu. Jadi pada prinsipnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama pada saat pemerintah daerah, selain penyelenggara yang telah disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu maupun DKPP, pemerintah daerah juga berkewajiban mensosialisasikan terkait pentahapan pemilu maupun bagi pelaksanaan pemilu, kapan, kemudian mekanismenya, terutama bagi pemilih pemula. Mungkin itu saja beberapa hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah, selain bersama-sama dengan elemen-elemen yang lain, terutama bagi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembalikan ke Pak Moderator, nanti berkembang sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan. Beliau menyampaikan bahwa telah banyak upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk turut mendorong peningkatan partisipasi pemilu. Oleh karena itu memang dibutuhkan juga peran aktif dari seluruh elemen bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ya, the last but not least, dan ini penting sekali karena salah satu penyebab angka kuantitatif terkait dengan partisipasi politik atau partisipasi pemilu adalah soal data. Kadang-kadang partisipasinya sudah bagus, tapi karena datanya kadang-kadang tidak berkualitas, ada yang double dan seterusnya, pada akhirnya secara kuantitatif partisipasinya rendah dan seterusnya. Oleh karena itu pembicara kita yang berikut adalah Pak Halil Tianotak SE, beliau adalah Kordif Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Maluku. Beliau akan memberikan pengantar terkait data pemilih berkualitas dan pemilu berkualitas. Silakan Pak Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Pak
Nal Ringi Purwarin, Pak Doktor. Beliau ini adalah senior saya di KPU Kota Ambon periode 2008 sampai dengan 2014. Jadi beliau ini yang mendidik saya, yang memotivasi saya, dan memperkenalkan saya terhadap segala aturan dan segala tahapan menyangkut dengan pemilihan umum. Karena saat itu saya masuk memang saya punya bekal dalam hal pelaksanaan pemilu itu belum ada. Jadi beliau ini yang mendidik saya. Jadi di Kota Ambon dulunya itu saya tidak pernah menganggap beliau sebagai rekan, tetapi beliau sebagai senior di KPU Kota Ambon. Yang berikut Ketua Bawaslu Kota Ambon yang juga merupakan rekan saya dulu di waktu di Kota Ambon. Walaupun kadang-kadang rekomendasi yang dikeluarkan kepada kita kadang-kadang nyelekit juga, tetapi overall itu sangat membantu menjamin kualitas pemilu semakin baik. Pak Switela dari unsur pemerintah, lalu kemudian Pak Moderator. Memang pelaksanaan pemilu ini kualitas demokrasi salah satu ukurannya adalah tingkat partisipasi. Nah, tingkat partisipasi yang digunakan adalah tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan maupun dalam pemilu. Jadi kita membagi pemilihan itu adalah untuk pemilihan kepala daerah, sementara pemilu itu untuk pemilihan umum. Legislatif dan eksekutif, DPR dan presiden. Lalu kemudian karena tingkat partisipasi pemilih ini diukur dari berapa banyak pemilih yang hadir di dalam TPS pada saat itu, memberikan suara pada saat itu, maka kualitas data yang disajikan itu juga benar-benar harus menjadi sesuatu yang tingkat keakurasiannya harus sangat tinggi. Olehnya itu KPU dalam hal penyusunan data pemilih ya berpedoman pada data yang disajikan itu benar-benar harus komprehensif, harus inklusif, harus akurat, kemudian harus data yang termutaakhir atau data yang terakhir harus terbuka, responsif, lalu kemudian harus partisipatif. Nah, dari pedoman yang disusun oleh KPU itu, maka kemudian dalam hal penggunaan data untuk penyusunan data pemilih pada 2019 kemarin, unsur yang digunakan untuk dimutakhirkan oleh KPU itu bersumber dari data pemilu terakhir pada Pilkada 2018 dan kemudian DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini dia berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya, sumber data yang digunakan adalah pure DP4, walaupun pada 2013 kemarin, 2014 misalnya, kita baru melaksanakan pemilihan gubernur, tapi kita tidak bisa menggunakan DPT Pilgub pada pemilu 2013 sebagai sumber data untuk kemudian dimutakhirkan atau disinkronis dengan DP4, lalu kemudian menghasilkan data pemilih sementara, itu tidak bisa kita gunakan. Nah, tapi undang-undang terakhir nomor 7 tahun 2017 menyangkut dengan pemilu itu, kemudian sudah menyatakan bahwa sumber data untuk kepentingan pemilu pada penyusunan daftar pemilih adalah dua sumber yang saya sebutkan tadi. Nah, olehnya itu, setelah penyusunan data itu disinkronis oleh KPU, diturunkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk selanjutnya dimutakhirkan lewat pencocokan dan penelitian, lalu terbitlah DPS atau daftar pemilih sementara. Nah, proses-proses ini memang membutuhkan keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat, masukan dan partai politik, ya, sehingga apakah data yang telah
dicocokkan oleh PPDP KPU sampai dan yang dalam bentuk door to door ke rumah-rumah itu benar-benar sudah tersaji termutakhir mungkin atau belum? Sudah akurasi atau belum? Nah, inilah kemudian banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu menyangkut dengan pembenaran-pembenaran data yang kita lakukan diakibatkan daripada kerja PPDP itu tidak maksimal dalam hal pendataan yang telah dilakukan. Ya. Nah, memang masalahnya kemudian pada saat kita melakukan penyusunan DPS, kadang-kadang partai politik itu tidak pernah memberikan masukan terhadap pengalaman saya selama di Ambon dan di Provinsi Maluku, itu terhadap pemilih yang belum didata pada saat DPS. Pada saat DPS, nanti munculnya itu pada saat penetapan DPT ya Pak Jen ya. Itu biasanya munculnya itu pada saat penetapan DPT. Itu baru kemudian ada komplain dari partai politik bahwa nama-namanya, padahal ini kan sudah berlangsung beberapa waktu, ada DPS, lalu kemudian ada DPS HP, daftar pemilih hasil perbaikan, yang ini semuanya diumumkan, ada DPT. Nah, kalaupun DPT juga tidak terdata, memang ada kebijakan KPU dalam hal dijadikan sebagai data tambahan, data pemilih tambahan, itu sudah dimasukkan. Nah, lagi-lagi pada pemilu 2014 kalau tidak salah, itu kita ketemukan nanti menjelang hari H, itu ada orang demo di Waiheru kalau tidak salah, bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar karena tidak ada namanya dalam DPT. Ya. Jadi saya meminta kepada teman-teman sekalian yang kebetulan hari ini ada pimpinan partai politik, ada unsur pemerintah yang hadir di sini, supaya tolong cermati DPS yang telah dikeluarkan oleh KPU. Kan data yang dikeluarkan KPU itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk membuat peta blok dukungan kepada masing-masing calon anggota legislatif sendiri, sehingga dia bisa memetakan sebenarnya orangnya ada nggak di situ. Ya. Kalau misalnya ini mau kerja-kerja politik, ya, karena data itu data yang terbuka, bukan data yang tertutup. Ya. Nah, itu masalah kita. Nah, akurasi data memang juga kemudian pada 2019 kita menemukan ada pemilih yang dia telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak punya KTP elektronik. Ini soal juga. Kalau pada pemilu 2014, ya, orang yang tidak memiliki KTP elektronik, itu kita bisa wadahi, itu kalau tidak salah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Capil pada saat itu. Ya. Tapi pada pemilu ini tidak bisa, karena data elektronik, KTP elektronik itu lalu kemudian harus ada NIK-nya. Ya. Sementara dulu surat keterangan itu yang dikeluarkan itu kadang-kadang tidak ada NIK-nya. Cuma nomor KK-nya mungkin ada, NIK-nya tidak ada. Lalu kemudian ada yang di beberapa daerah RT-nya itu 000. RT-nya 000, RW 000. Itu ada di Buru Selatan, SBT, Buru, lalu kemudian di MTB, MBD, hampir semua kabupaten itu ada. Data yang paling akurat ada RT, RW-nya itu yang mungkin saya dapat di Kota Ambon. Maluku Tengah pun masih RT, RW 00. Dalam KTP itu kelihatan. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab, salah satu penyebab keakurasian data yang kita miliki. Ya. Ini salah satu, bukan satu-satunya penyebab. Namun dengan keterbatasan, lalu kemudian pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU ini dalam menyongsong pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, itu juga KPU telah membuat kebijakan untuk pemutakhiran data berkelanjutan.
Pemutakhiran data berkelanjutan ini yang akan digunakan oleh KPU nantinya pada pemilu 2024 untuk kemudian disinkronis dengan DP4 yang selanjutnya akan menjadi DPS setelah dicocokkan nantinya di sana. Ini lalu kemudian juga KPU punya namanya Sidali, ya. Sidali ini untuk satu platform yang dibuat oleh KPU untuk memantau dan juga ingin masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal jika namanya tidak terdaftar dalam DPT, itu bisa menggunakan aplikasi Sidali untuk kemudian diupload, dilaporkan dengan menyertakan data-data yang jelas untuk kemudian diperbaiki datanya. Nah, ini korelasinya kenapa sampai bisa seperti itu data yang valid menyebabkan tingkat partisipasi dapat terukur dengan valid juga, karena kalau misalnya data sudah tidak lagi ada penyimpangan, misalnya tingkat keakurasiannya sudah bisa 80%, 80 sampai 82%, kita tidak bisa bilang sampai 100% karena juga KPU hanya memutakhirkan data itu kalau pemilu 2009 itu 19 itu sekitar 2 tahun. Pemerintah RI yang membuat EKTP wallahu alam sampai sekarang udah selesai apa belum. Ya. Artinya data itu tidak bisa akurat sampai dengan 100%, tapi 80 sampai 82% saya pikir data itu bisa akurat. Karena dengan data akurat itu jaminan kepada pemilih tidak lagi menggunakan data ganda, misalnya Pak Jufri Patilo karena untuk orang Lisabata, jangan sampai untuk terdata di Ambon lalu kemudian masih terdata lagi di SBB. Ya, itu kan berarti ada data ganda. Tapi program pemerintah telah menjamin bahwa sudah tidak ada lagi data-data yang bisa seperti itu. Data ganda antar kabupaten itu sudah tidak lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Lil bahwa untuk mendapatkan data yang inklusif, akurat, mutakhir, responsif, dan partisipatif itu tahapannya panjang. Nah, oleh karena itu diharapkan memang semua elemen untuk bisa bekerja sama karena ada tahapan yang namanya DPS di mana segala perubahan bisa dilakukan dalam proses tahapan itu. Dan juga ada aplikasi yang sudah dikembangkan juga agar masyarakat juga bisa mendapatkan akses untuk membenahi sendiri data yang memang belum baik. Lalu kemudian partai politik menjadi sentral strategis dalam hal ini karena itu juga bisa digunakan untuk kepentingan politik sehingga memang peran parpol itu paling diharapkan dan sangat menentukan. Baik, kita sudah mendengar semua pandangan dari keseluruhan narasumber. Selanjutnya saya berikan kesempatan, saya buka diskusi. Mungkin saya data dulu ya untuk sesi pertama, mungkin 3 penanya dulu, nanti kita akan buka lagi. 1 Pak Etam, 2 Pak Agi. Ada lagi, 1 lagi? Silakan dari sektor kiri. Bagi yang di Zoom, Anda juga diberi kesempatan untuk bertanya melalui chat room. Nanti akan dibacakan kalau memang ada pertanyaan yang bisa akan dijawab. 1 lagi saya minta dari sektor kiri, kalau tidak ada, oke, silakan Pak Icat. Yang pertama saya kasih kesempatan untuk Etam, mohon perkenalkan nama dari mana, baru ajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Di sini nama saya Samsudin Sunet, keterwakilan dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR. Kebetulan juga saya salah satu alumni kader SKPP tahun 2020. Yang di sini yang saya ingin tanyakan bahwa belum memang dijelaskan, yang sudah dijelaskan oleh Pak Tianotak yang memang jadi urgensi permasalahan dalam proses pemilu pada saat pencoblosan itu yang menjadi urgensi permasalahan pokok di masyarakat. Yang perlu kita sebagai fungsi kontrol dan pengawasan salah satu perpanjangan dari Bawaslu juga dan dari JPPR untuk bagaimana berpartisipasi untuk mengawasi jangan sampai timbul kegaduhan di masyarakat pada saat pemilihan nanti. Pertama, harus melakukan pemutahiran data dengan baik agar di DPT itu jangan sampai ketimpangan ada nama yang double atau apa. Itu pertama. Bagaimana cara kita harus dari partisipasi untuk menjaga jangan sampai timbul persoalan-persoalan di waktu proses pencoblosan nanti. Itu pertama. Kedua, sekarang ini masih dalam kategori COVID-19. Memang belum dijelaskan. Tapi nanti pada saat pemilihan tahun 2014, langkah-langkah apa untuk harus kita melakukan pengawasan dalam arti bahwa pencoblosan karena ini pada saat COVID, karena nanti masyarakat mau ingin kandidatnya pasti menang. Nah, olehnya itu kalau dengan proses permasalahan COVID-19 ini pada ketentuan KPU untuk tahu pemerintah bahwa hindari kerumunan. Lalu kita sebagai masyarakat atau perpanjangan tangan dari penyelenggara bisa melakukan langkah-langkah apa. Mungkin itu demikian. Pastabikul Harat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Fagi silakan persingkat pertanyaannya dan perjelas. Ditujukan kepada siapa ya? Ya. Nama saya Muhammad Fagi Fakaubun, SEMM. Saya merupakan keterwakilan dari Partai Golongan Karya Kota Ambon. Jabatan saya sebagai koordinator Korbit Kepartaian. Saya hadir di sini bersama ketua saya, Pak Max Yahai. Silakan berdiri, Pak. Pertanyaan saya mungkin agak random ke semua narasumber. Apa yang disampaikan para narasumber tadi, bagi saya sebagian itu sangat setuju dan memang itulah konsep bagaimana menstimulus partisipasi publik dalam proses politik. Saya dalam perspektif ini membagi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan prosesnya, kemudian outputnya dan outcome-nya. Dalam tahapan proses, tadi sudah dijelaskan bahwa penyelenggara KPU dan lembaga-lembaga lainnya harus memiliki kualitas dalam proses kerjanya. Sehingga kedepannya itu tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan signifikan maupun kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis. Bagi saya pengalaman pemilu yang sudah berkali-kali, sebenarnya kalau persoalan-persoalan klasik selalu terjadi, maka apakah ada evaluasi terhadap sistem yang terjadi ataukah tidak seperti itu. Sehingga kadang-kadang oleh karena sistem dan model evaluasi yang tidak konkret, kemudian kita sebagai warga masyarakat dan juga sebagai partai politik bisa dirugikan dari aspek itu.
Yang kedua, dari proses ini kemudian kalau proses penyelenggaranya berkualitas, maka tentu akan melahirkan kepemimpinan yang belum tentu berkualitas tapi representatif. Kenapa sampai pemahaman saya bahwa belum tentu berkualitas? Karena setelah proses terjadinya pemilu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah maupun bangsa kita, ternyata tujuan besar demokrasi kita itu kesejahteraan sampai saat ini masih menjadi impian yang belum kita capai begitu. Oleh karena itu dari proses ini kemudian hasilnya apa? Para pemimpin itu ternyata tidak mampu mewarnai proses demokratisasi yang terjadi. Sehingga kualitas demokrasi itu hampir banyak itu digugat oleh para pemimpin yang terpilih itu sendiri. Kemudian kesejahteraan masyarakat itu hanya sebatas instrumen pendekatan. Jadi wali kota, ketua DPR, anggota dewan dan sebagainya hanya menggunakan simbol kesejahteraan sebagai alat kampanye untuk kemudian dia terpilih lagi atau mendapatkan suara. Nah, ini yang kemudian harus ada treatment tertentu dari para akademisi bagaimana melihat aspek ini supaya ke depan demokrasi kita itu semakin berkualitas. Dari proses itu kemudian apa? Outcome-nya adalah terjadi distrust. Masyarakat tidak percaya. Jangan kemudian menyalahkan bahwa tingkat partisipasi itu kecil dan besar. Kalau besar kemudian dikatakan bahwa itu ada sebuah sistem yang kemudian mendominasi. Tapi kalau tidak dipercaya maka evaluasi dulu dong. Kerja-kerja pemerintahan dan lain sebagainya yang kemudian itu apakah dirasakan manfaatnya dari keterpilihan mereka duduk sebagai wali kota, anggota dewan, dan pemimpin-pemimpin jabatan publik lainnya. Kemudian kalau misalnya masyarakat itu transaksional, maka jangan disalahkan. Karena memang sistem yang dibangun itu seperti itu. Instrumen kesejahteraan hanya dijadikan sebagai alat untuk mengkampanyekan diri mereka. Nah, itu perspektif saya. Pertanyaan saya begini, Pak. Terkait dengan data, kebetulan kita sebagai partai politik yang punya kepentingan untuk persoalan ini, kita meminta supaya ke depan data itu benar-benar akurat. Lalu kemudian jangan lagi terjadi kesimpang siuran data. Ada orang yang sudah meninggal, ada orang yang sudah pindah, tetapi namanya masih ada. Itu yang menjadi kesalahan. Pertanyaan saya, apakah tidak ada evaluasi terhadap proses ini? Bagaimana integrasi antara KPU, kemudian lembaga-lembaga lain yang penyedia data seperti BPS, kemudian Capil dan sebagainya, yang kalau waktunya sudah 5 tahun gitu. Apa tidak terjadi integrasi sistem yang kemudian itu supaya tidak lagi, ini kan uang negara yang digunakan untuk memperbaiki proses ini. Masa setiap tahun negara kasih keluar uang hanya untuk kayak begitu terus. Kemudian yang kedua, kepentingan lokal kami dari partai, kami meminta supaya KPU ataupun lembaga-lembaga lain yang punya interest ataupun kepentingan menelaah kembali dapil di Sirimau, supaya partisipasi publik ini jangan sampai terlalu terpecah. Karena dapil Sirimau ini, kalau khusus Sirimau 2 wilayah muslim sangat luas sekali. Oleh karena itu misalnya kita tidak ini ya, tapi kita bisa lihat irisannya. Misalnya kita dari Partai Golkar, periode kemarin keterpilihan kita itu diwakili oleh saudari kami dari yang non muslim atau yang Kristen. Kita wilayah muslim itu kalau dilihat di Sirimau 2 wilayahnya cukup besar. Bagaimana mungkin aspirasi masyarakat muslim yang begitu dominan di Sirimau 2 ini bisa diwakili dengan satu orang yang sudah tentu bukan tinggal di wilayah muslim begitu. Nah, ini persoalan kecil yang kemudian itu harus dijadikan alasan dasar untuk kemudian bisa tidak ditelah ulang dapil Sirimau ini supaya lebih representatif, lebih mewakili, dan mungkin secara politis menguntungkan bagi partai politik. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Salam. Terima kasih. Selanjutnya Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Moderator, para narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari parpol maupun undangan. Saya nama lengkapnya Richard Sipahelut, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku. Ya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Partai Golkar juga sebetulnya adalah bagian juga dari yang ingin saya sampaikan. Tetapi mungkin saya lebih nanti akan masuk kepada wilayah kerja saya begitu. Kalau kita bicara soal partisipasi politik, Pak, mungkin memang kita harus lebih banyak berpikir soal yang namanya edukasi terhadap pemilih. Saya kira itu sudah perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Tetapi paling tidak kita berpikir soal bagaimana masyarakat ini diedukasi yang dilakukan oleh partai politik, karena ini juga adalah bagian dari partai politik yang bukan saja KPU yang harus melakukan sosialisasi ataupun edukasi, tetapi partai politik terutama. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa kita tidak mungkin bisa menuai kalau kita tidak bisa menabur. Itu yang pertama. Yang berikut, bahwa kalau kita bicara soal partisipasi politik, saya harus bilang Pak, saya tinggalnya itu di Kudamati. Wilayah di tempat saya tinggal itu wilayah di bawah garis kemiskinan. Dari 1000 kakak misalnya, itu 90% itu di bawah garis kemiskinan. Nah, yang tadi ketakutan-ketakutan untuk nanti terjadi money politics ataupun apa namanya yang digambarkan sebagai bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu, kemudian akan terwujud melalui 50.000 yang tadi disampaikan oleh panel. Nah, ini akibat dari apa? Partisipasi politik yang bagi mereka sebetulnya sudah tidak ada. Mereka mau ikut memilih kalau ada asupan dana gitu, asupan amplop. Saya pengalaman melihat itu. Bahkan saya tangkap bahasa sendiri orangnya. Hari itu saya mencoba untuk memanggil apa namanya aparat, lalu kemudian dia menarik kembali. Saya bilang walaupun Anda menarik, saya bisa laporkan Anda. Ya. Itu saya harus bilang, Pak, saya ketika melakukan pemantauan terhadap proses-proses demokrasi, saya kira ini banyak hal yang pasti terjadi di dalam setiap momen itu. Apalagi dalam tahun 2024 ini serentak. Ya. Ini akan sangat menguras tenaga dan waktu maupun materi. Kemarin saja di 2019 itu sangat banyak petugas partai, petugas pemilu itu yang tumbang. Kenapa? Karena memang kesiapan secara fisik itu tidak ada. Nah, ini mungkin juga harus dipikirkan oleh pihak penyelenggara supaya jangan sampai kemudian akibat daripada pemilu serentak yang semakin apa namanya banyak ini juga akan semakin banyak yang tumbang hanya karena kecapean dan sebagainya. Itu harus dipikirkan. Yang berikut bahwa ketika kita berbicara soal bagaimana masyarakat itu tidak bisa memilih, ya, terkadang dia mengabaikan yang namanya DPT dan DPS. Ketika dia namanya tidak ada di DPS, dia masa bodoh juga. Kenapa? Karena di dalam pikiran dia percuma dia mengikuti pemilu. Kenapa? Fakta-fakta itu sangat mendukung. Ketika banyak yang menjadi anggota dewan, ada hal-hal yang tadinya ketika dia datang ke masyarakat hanya sekedar lip service, menjanjikan hal-hal. Ini yang membuat masyarakat menjadi kecewa. Ya, apalagi dengan persoalan terakhir ini, ada anggota dewan yang terlibat dalam kasus. Ya, itu saya kira ini juga merupakan indikasi-indikasi juga yang paling tidak akan menjadi konsumsi masyarakat. Jadi ketika kita berbicara soal bagaimana politik itu dia berkualitas, apa namanya pemilu dia berkualitas, maka harus benar-benar berkualitas dalam menghasilkan anggota dewan ataupun pemimpin di daerah ini seperti yang tadi disampaikan oleh rekan dari Partai Golkar itu. Ya. Lalu yang berikut Pak, saya mau bilang bahwa kalau kita berbicara, kenapa saya diundang? Itu berarti bahwa ada
hubungan yang sangat-sangat sensitif antara KPU dengan Komisi Informasi. Kenapa? Di Komisi Informasi kita diatur dengan undang-undang yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 2008 tadi. Di mana kami itu juga menginginkan setiap badan publik itu baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun badan-badan publik yang lain, termasuk partai politik ini. Pak Kaban ini partai-partai politik ini diberikan dana stimulan tidak? Ada ya? Nah, turun. Bukan persoalan naik atau turun, tapi persoalan memperoleh. Kenapa? Karena dalam undang-undang ini dia mengatur soal badan publik yang mendapat dana dari pemerintah, baik itu APBN, APBD, ataupun sumbangan-sumbangan lain dari masyarakat. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika misalnya biasa kalau partai politik ini, ketika ada penggunaan-penggunaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang yang sendapan ya biasa rasa. Dan itu berbahaya ketika dia akan melaporkan, dia memintakan pertanggungjawaban keuangan itu kepada pimpinan partai, lalu kemudian tidak bisa diberikan secara baik, dia akan melaporkan kepada kita. Ketika kita memprosesnya, maka akan terjadi proses yang namanya proses adjudikasi. Ya. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa ketika partai politik ini, ya, kenapa saya KI Komisi Informasi itu diundang di sini, dalam kaitan dengan proses-proses demokrasi, ini juga melibatkan yang namanya KPU, baik kota, kabupaten, kota, provinsi, itu juga akan terlibat dalam setiap proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Artinya menjadi selain oleh Bawaslu, dia juga akan menjadi konsumsi daripada Komisi Informasi. Supaya apa? Setiap tahapan-tahapan itu harusnya diinformasikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi tahapan-tahapan itu, dia bisa mengkomplain KPU. Ya, ketika mengkomplain KPU juga akan menjadi sengketa informasi dengan ya, dan yang akan dilaporkan kepada kita di Komisi Informasi. Jadi saya kira bahwa kita perlu bersinergi secara baik supaya proses demokrasi yang akan kita jalani di 2024 ini benar-benar memperoleh nilai yang baik, memperoleh outcome yang baik, maupun juga output yang baik terhadap hasilnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk para penanya. Banyak sekali yang disampaikan. Karena ini tidak langsung mengarah ke siapa, jadi seluruh narasumber akan mengeksplor, menjawab dan mengomentari apa yang dianggap penting untuk dikomentari sesuai dengan bidangnya. Mungkin saya mengingatkan saja yang sudah disampaikan tadi, poin-poinnya saja. Dari Samsudin Sunet, JPPR, dia bertanya bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi ketika ada pendataan yang keliru misalnya. Ini mungkin dari KPU dan Bawaslu bisa menjawab, nanti mungkin dikomentari lagi oleh narasumber yang lain. Lalu pengawasan di masa COVID. Selanjutnya Wagi Fakaubun dari Partai Golkar, KPU dan penyelenggara memang harus mengedepankan kualitas, karena mengingat selama ini kesalahan, kekeliruan itu selalu berulang, ya, selalu berulang, dan seakan-akan tidak pernah ada evaluasi. Nah, pertanyaan beliau, apakah memang ada evaluasi selama ini terkait kesalahan-kesalahan yang terus berulang itu? Kalau ada evaluasi, model evaluasinya seperti apa? Dan seterusnya, mungkin nanti akan dijawab. Lalu dari Pak Richard Sipolu dari Komisi Informasi, beliau menekankan tentang pentingnya peran partai politik di sini. Lalu beliau juga memberikan statement tadi bahwa politik transaksional yang selama ini marak di masyarakat itu sama dengan partisipasi yang rendah. Karena masyarakat seakan-akan mau ikut pemilu karena ada iming-iming uangnya dan seterusnya. Nanti mungkin akan dikomentari oleh para narasumber. Lalu ada juga masyarakat yang masa bodoh dengan tidak ditemui namanya di DPS. Mungkin saja karena
orang bilang, oh itu masih DPS, tunggu-tunggu saja nanti DPT keluar. Sehingga kadang-kadang juga dia masa bodoh dan seterusnya. Mungkin nanti bisa, ini fakta yang memang ada di lapangan, nanti baru disikapi. Mungkin ada yang luput dari catatan saya, nanti bisa dijawab langsung dan dikomentari langsung oleh para narasumber. Nanti Pak Dr. Nur Hidayat Sardini akan mempertajam di akhir sesi, narasumber yang ada di sini akan mengeksplor, nanti akan dipertajam oleh Pak Dr. Nur Hidayat Sardini. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Rektor, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mengeksplor seluruh masalah terkait dengan pemilu ini, banyak baik secara teoritik maupun praktis. Ya. Di tataran teoritik saja banyak pandangan yang berbeda tentang sistem yang dibangun di Indonesia ini karena kita baru belajar tentang demokrasi ini. Dan ada yang mengatakan bahwa demokrasi ini sebetulnya merugikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena demokrasi itu ujungnya adalah kekuasaan rakyat itu berorientasi pada kesejahteraan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mestinya kita mengkaji lagi demokrasi ini. Tetapi itu pandangan akademisi. Karena itu ada tadi pertanyaan dari Bapak Kaubun tentang treatment akademik seperti apa. Jadi kalau saya jelaskan tadi tentang infrastruktur politik itu sebetulnya ketika Pak Nal atau Pak Jupri berkomentar tentang mekanisme yang ada terjadi di dalam masyarakat juga terkait dengan pemilu, maka di situ sebetulnya peran akademik. Jadi kita juga punya peran-peran untuk mengingatkan, walaupun kadang-kadang boleh dikatakan akademik itu mestinya dia harus netral, tetapi kadang-kadang komentar juga ada kepentingan-kepentingan tertentu situ. Ini yang perlu kita lihat. Jadi akademisi juga tidak netral terhadap berbagai dinamika politik ini. Oleh karena itu kalau ditanya treatment, kalau di kelas ya otomatis kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan teorinya. Tetapi ketika berkomentar di masyarakat, kalau betul-betul murni akademisi, mestinya kalimat, ide, gagasan yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan tidak direkayasa untuk kepentingan politik tertentu. Itu baru akademisi. Karena akademisi itu mestinya dia netral sama sekali, tidak punya kepentingan apa-apa. Oleh karena itu kalau diharapkan akademisi mestinya mendapatkan orang yang betul-betul netral dan dia melakukan sesuatu itu berdasarkan data, fakta, hasil penelitian, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bermanfaat bagi kepentingan itu. Yang berikut tentang dinamika secara teknis itu nanti jelaskan oleh teman-teman yang lain. Tetapi ada tadi terkait dengan bagaimana partisipasi di partai-partai politik. Saya sependapat dengan teman-teman. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa pemilihan yang terjadi di tanggal 2024 itu bukan ujungnya di situ. Mestinya dimulai dari ketika pemilu itu berlangsung dan selesai, partai politik itu harus berperan saat dia kalah atau dia menang. Supaya proses-proses politik itu bisa dilaksanakan secara teratur, terukur, dan konstituennya matang. Tapi kita tidak. Kita tunggu 1 tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya baru kita mulai. Contoh praktisnya, sekarang coba lihat apa yang terjadi. Nanti dekat-dekat pemilu atau pemilu kada baru ada warung-warung dicat warna-warna macam-macam. Saya bilang warna lagi macam-macam. Itu bentuk partisipasi, tetapi dia sifatnya sangat sporadis dan tiba-tiba muncul. Padahal proses itu berlangsung. Dan kalau yang mau matang, mestinya kesejahteraan tadi. Jadi pemberdayaan melalui partai politik itu menjadi sangat penting. Dia tidak tunggu, sehingga ketika orang mempengaruhi apapun, dia tidak akan terpengaruh. Saya sering bilang begini, politik sekarang ini ibarat kita kasih makan ayam. Ya Bapak Ibu perhatikan, ayam itu ketika kita pelihara, kalau kita kasih makan, dia makan dan dia kenal kita. Tetapi ketika orang lain datang kasih makan, dia makan juga semua apa yang dikasih, mau jagung, mau apa, dia makan semua. Ini fakta. Dan partai politik harus belajar dari situ supaya dia konstituennya itu semakin meningkat dan hasil yang diraih itu banyak. Mestinya pemberdayaan secara berkelanjutan. Baik pemberdayaan secara ekonomi, secara politik maupun sosial dan sebagainya. Itu harus dilaksanakan secara teratur. Itu baru matang. Saya punya pengalaman ketika saya ada studi
literatur di Malaysia. Saya tidur di hotel, tiba-tiba saya lihat ada orang demo besar-besaran di wilayah konstituen itu. Ternyata yang demo itu adalah masyarakat mendemo anggota dewan di Malaysia pada saat itu, yang mereka hitung-hitung kalau dia berkontribusi ke konstituennya sangat besar ketimbang dia mendapatkan gaji. Sehingga mereka demo ke pemerintah untuk kalau bisa gajinya dinaikkan. Karena menurut mereka, mereka menghitung apa yang dia kontribusikan ke masyarakat itu lebih besar dari gajinya. Itu menurut saya itu kualitasnya di situ. Karena ada masyarakat yang merasa, oh tokoh politik dia berkontribusi begitu banyak, tetapi hitung-hitung pendapatannya dibandingkan dengan apa yang dia berikan, kecil sekali dia punya pendapatan. Di sini mana? Belum ada seperti itu. Jadi ini kita harus mulai belajar dari pengalaman-pengalaman politik itu supaya baik tokoh politik, baik saudara berperan sebagai di partai politik, juga di media massa dan macam-macam, semua punya peran. Infrastruktur itu punya peran luar biasa. Tokoh politik, partai politik, kelompok pendengar, kelompok kepentingan. Kadang-kadang kita anggap demo itu sesuatu yang tidak baik. Mestinya itu baik mestinya. Kalau betul-betul aspirasi yang disampaikan itu menyentuh akar permasalahan yang ada di proses demokrasi. Tapi kalau demo dibayar itu tidak baik. Ya, kalau ada demo di kampus saya ini juga kadang-kadang besok hari ini demo, besok lusa demo, orang-orang itu saja tuh. Yang lain tidak ada. Kesimpulan saya, ini ada apa-apa di belakangnya sehingga ada gerakan sedikit demo. Tapi yang datang itu kelompok 10-20 orang itu saja tuh tidak ada beda. Saya lihat di demokrasi kita juga seperti itu, baik di sini maupun di Jakarta. Ini yang mestinya kita, padahal kelompok penekan itu mereka menekan supaya yang berkuasa tahu diri bahwa kami melakukan kebijakan, keputusan-keputusan yang keluar dari alur yang ditetapkan. Sehingga ada seperti itu. Kalau itu dilakukan, saya yakin itu demokrasi jalan baik. Tetapi kalau demo untuk kepentingan tertentu, itu bahaya. Jadi mari kita ajak masyarakat untuk silakan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang lugas, yang teratur, yang terukur, yang betul-betul tidak mengganggu stabilitas, tetapi sampaikan dalam bentuk. Termasuk Bapak Ibu juga bisa menyampaikan melalui media. Tulisan-tulisan itu menjadi sangat penting. Ya, di dunia ini pemerintah takut cuma dua. Yang pertama, mahasiswa dengan penanya atau wartawan dengan penanya, dan militer. Karena biasanya yang tumbang itu melalui tulisan-tulisan. Kemudian militer itu kalau seperti di Myanmar kan, dalam kondisi tertentu militer mengambil alih kekuasaan. Jadi pemerintah dunia takut cuma dua. Yang punya kekuasaan karena punya senjata dan yang mempunyai pena itu. Pena itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu apalagi sekarang jangan pena ujung jari kan ketik di komputer tuh. Sekali disebarkan habis sudah. Tetapi hati-hati karena menyebarkan informasi hoax dan tidak benar juga siap-siap masuk penjara. Itu. Ini yang barangkali kita perlu. Jadi menurut saya semua kita punya tanggung jawab ya untuk itu. Tidak satu, perguruan tinggi juga punya tanggung jawab. Kami mengajar mahasiswa dengan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, materi-materi hukum yang lain dan materi-materi yang terkait. Itu juga adalah bagian mengajar mereka untuk mereka memahami prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Tetapi sangat tergantung pada yang bersangkutan. Ada cerita di FISIP, mahasiswa itu tidak terlalu pintar-pintar. Tetapi ketika dia keluar masih jadi anggota DPR, pintarnya luar biasa. Jadi dia belajarnya itu ketika di partai politik, dia belajar ketika dia di sana. Ini yang cerita ke saya nih, beberapa dosen. Ketika di kelas orangnya diam-diam tidak punya apa-apa, tidak punya kamu. Tetapi ketika masuk partai politik dan dia anggota dewan, waduh pendapatnya luar biasa hebat. Kesimpulannya ada korelasi antara ilmu di sana dan praktek. Kadang-kadang praktek itu lebih hebat dari yang ini, yang belajar di kelas. Jadi kami hanya kasih pokok-pokok saja, nanti praktik diatur di sana. Nah ini, teman-temannya di KPU juga kan belum tentu dulu hebat-hebat, tapi sekarang hebat-hebat semua nih. Luar biasa. Jadi mari kita punya tanggung jawab bersama sebagai warga negara, sebagai orang yang berkiprah dalam politik, dan macam-macam kita punya tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Jadi memberdayakan itu bukan ekonomi saja, politik. Karena politik itu apa? Cara untuk mencapai tujuan. Cara itu orang pakai macam-macam cara. Tapi kalau caranya itu dia menimbulkan masalah, mestinya tidak dimanfaatkan, digunakan. Tapi cara yang dipakai adalah sesuai dengan aturan dan menjual toko, menjual partai dengan berbagai macam produknya yang luar biasa. Tadi yang dibilang outcome-nya itu, outcome itu penting sebab output itu sampai di situ oke. Tapi outcome-nya itu manfaatnya masyarakat tidak ada, itu yang mereka tidak percaya kepada partai politik. Jadi semua proses output, outcome, yang paling penting adalah outcome-nya. Outcome-nya ketika itu ada, maka masyarakat percaya sampai saat ini.
Saya pikir partai-partai besar yang bertahan itu karena sudah melaksanakan itu dan mungkin belum maksimal ya. Kita masih belajar tentang itu dan ke depan mungkin mudah-mudahan lebih baik. Barangkali itu Pak Moderator, sesudahnya saya minta izin duluan boleh kah? Karena ada agenda lain. Terima kasih. Terima kasih Prof, menarik sekali. Memang tulisan itu lebih berbahaya dari peluru Prof. Kalau peluru hanya menembus satu kepala, tapi tulisan menembus jutaan kepala. Terima kasih. Sebagai informasi bahwa Pak Dr. Nur Hidayat Sardini sudah izin karena ada kegiatan yang lain. Jadi mungkin kita optimalkan yang di sini. Mungkin Prof juga sebentar lagi ada kegiatan. Selanjutnya mungkin sebelum hal-hal teknis dijawab, kita melangkah dulu ke Pak Dr. Jainal Areng Fruwarin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kalau beliau sedang menuju ke kegiatan yang lain, kita berikan keluangan hati kita untuk beliau setelah beliau meresponi pertanyaan tadi, dan saya ingin masuk di pertanyaan KPI. Mesti difahami KPI atau Komite Penyiaran Indonesia itu hadir untuk menjaga netralitas pemberitaan dan penyampaian informasi terhadap peserta pemilu. Jadi di dalam ketentuan undang-undang yang belum pernah saya lupa itu, semua peserta pemilu berhak diperlakukan sama, termasuk pilkadanya dan pilpresnya. Jadi kualitas demokrasi kita itu juga menggarisbawahi bahwa di luar penyelenggara ini, termasuk penyelenggara harus netral. Kemudian KPI-nya mengatakan ke media elektronik dan media massa bahwa memperlakukan semua pasangan peserta itu dengan netral. Maka kalau beritanya hanya untuk saya dan Pak Rektor saja, misalnya saya dan beliau mencalonkan diri di, katakanlah misalnya pilkada kota ke depan misalnya, ya, misalnya gitu, jangan Bapak kenal beliau dan saya lalu berita saya aja dengan beliau, itu Bapak juga tidak netral di situ. Medianya juga harus dikasih penalti karena melakukan tebang pilih. Itu namanya kehadiran KPI itu. Jadi bukan asal bunyi tapi memperlakukan seluruh pasangan calon atau peserta pemilu, entah itu pilpres, ya, pilkada maupun pemilu legislatif secara proporsional. Jadi misalnya begini, kalau ada reklame, partainya 12-12-nya semuanya dikasih, Anda minta meja membuat penawaran. Diserahkan klausulnya dan proposalnya. Nanti kalau partainya tidak menggunakan, itu salahnya dia. Seperti itu, dan itu kita lakukan selama ini yang saya pahami. Dengan kehadiran KPI itu Pak. Jadi KPI itu makhluk yang bermaksud untuk membuat pemberitaannya netral yang diberikan dari setiap media untuk pasangan calon. Jadi pasangan calon dalam demokrasi saya ingatkan diberlakukan sama. Jangan gara-gara incumbent lalu kemudian diberlakukan seperti anak mas, lalu yang kemudian yang baru bertanding disebut sebagai anak perunggu atau anak itu kayu seperti itu tidak benar. Itu harus fair dan diperlakukan sama, dan itu KPI harus mengawal ini. Dulu kan masih ingat saya masih di KPU itu, dan ada pemberitaan untuk pasangan tertentu kita panggil dan kita berikan ultimatum dan kita penalti beliau meskipun KPI. Jadi KPU juga diawasi begitu loh. Begitu ya. Ada komisi etik untuk mengawasi. Begitu ya. KPU-nya, kemudian penyelenggara yang lain, Bawaslu. Sekaligus saya masuk di teman-teman yang bertanya tentang pemungutan suara itu. Panwas ini, Bawaslu ini kan hanya 5 orang. Maka pengawasan partisipatif itu penting. Saya biasanya menyebutkan ke Ibu Tuti dan dulu Pak Abdullah Eli bahwa mata dan telinganya Panwas adalah masyarakat. Jadi Anda masifkan keterlibatan masyarakat dengan berbagai modus. Misalnya ada nomor laporan, ya. Galakan itu partisipasi atau pengawasan partisipatif dari masyarakat selain yang pengawasan lapangannya. Jadi sebanyak orang terlibat, cuman sayang belakangan ini namanya pemantau itu tidak diperankan.
Padahal dulu Pak Rektor ada forum rektor. Itu mestinya kembar dari pengawasan gitu. Tapi sayang DPR-nya tidak mengawal ini. Bahkan dulu dimungkinkan ada pengawas, pemantau independen dari dunia internasional. Hari ini kita hilangkan itu, ada di undang-undang itu. Jadi kembaran pengawas itu yang formal di undang-undang namanya pengawas dan pemantau. Seperti itu. Terkait dengan Anda bilang ya, kita tahu misalnya pemungutan suara pada waktu COVID ada protes. Itu otomatis itu, karena itu kebijakan negara untuk keselamatan. Itu menjadi panglima. Ya. Kemudian nanti hal-hal teknis yang lain tentang data pemilu itu bisa diresponi oleh Pak Khalil, tapi saya hanya titip. Saudara yang bertanya Pak Fakih, soal data dan pemutahiran itu bukan soal pemilu saja. Yang saya pahami itu berkaitan dengan peradaban. Jadi kalau daerah negara demokrasi seperti Amerika, Jepang, begitu Perdana Menterinya bermasalah 1 minggu langsung pemilu nasional dilakukan karena datanya update. Kita bagaimana, orang Jawa bilang boro-boro update. KTP saja tidak bisa dibuat, dia menjadi proyek bermasalah baru seperti itu. Pak Rektor, mahasiswa kita dari semua kabupaten kota ke sini akan ada ganda. Karena tidak pernah orang tua dikasih kewajiban untuk menghapus anaknya itu punya nama di kartu keluarga itu. Karena anak adalah putra kesayangan orang tuanya. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu, begitu satu orang berdomisili secara tepat, berturut-turut 3 bulan di satu wilayah, dia jadi penduduk di situ. Nah kita ini tidak. Data-data mahasiswa itu ada 2, maka pasti ganda saja. Sampai dunia kiamat tetap ganda loh. Karena tidak ada kewajiban khusus kepada orang tuanya untuk menghapuskan nama anaknya ini. Jadi yang dari Saparua, yang dari 9 atau 8 kabupaten kota, kecuali Ambon. Bergerak ke Ambon, maka tetap ganda. Tetap ganda itu potensi yang pertama, itu ini harus digarap. Karena tadi itu saya tertarik dengan usulan Adinda. Bagaimana cara mengevaluasinya? Kartu keluarga itu kan 3 bulan. Jadi kalau anak itu ke sini, dikasih dia pindah ke sini, kemudian jaminan dia menjoblos di sini. Kalau tidak akan rentan dengan tadi 50.000 itu. Ada yang urus atau atas nama yang lain. Saya mohon maaf Pak Rektor, ada praktisnya begini Pak. Ibu saya meninggal dunia, kemudian ponakan saya 3 orang jadi sarjana IAIN, jadi 4 orang, 1 almarhum dan 3-nya jadi sarjana pulang ke Tual. Saya bawa kartu keluarga saya itu. Tidak perlu pemilu, saya pergi ke Dinas Catatan Sipil minta untuk dihilangkan. Ibu saya ke akhirat, nanti pilkadanya di akhirat. Yang 3-nya pulang ke Tual, nanti pemilu atau pilkadanya di Tual. Jadi saya tinggal anak saya, istri saya, dan saya sendiri, kita 3 orang. Gitu. Tapi kalau keluarga tidak secara aktif melakukan itu, maka potensi kegandaan tetap tidak bisa dilacak oleh KPU-nya, Panwaslu, tidak bisa dilacak. Dan ini saya ulang, ini terkait dengan peradaban kita. Karena itu soal data bukan soal tanggung jawab KPU dan Panwaslu dan Pemda semata ini. Ini komited gitu. Jadi ya soalnya bukan soal nanti setiap pemilu gitu. Akan terus bermasalah kalau kita tidak melakukan terobosan total seperti tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hal lain, mohon maaf, ini hal-hal praktis yang terkait dengan usulan ada evaluasi atau tidak. Satu bentuk evaluasi tadi itu. Silakan semua keluarga mengupdate kalau anaknya datang kuliah di daerah lain. Hilangkan anak itu. Nanti waktu dia pulang sebagai sarjana, masukkan lagi. Seperti itu. Dan saya kira itu bisa difasilitasi oleh Dukcapil dengan koneksi dengan pendataan di kementerian. Itu tidak terjadi. Saya kira itu ya. Pak Rektor, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Pak Rektor, terima kasih. Selamat jalan Pak Rektor. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Jainal. Ya, kita sama-sama mendengar tadi. Dan selanjutnya masih ada narasumber yang akan memberikan respon. Tapi mungkin yang teknis, karena teknis ini sangat menarik, kita taruh di belakang. Saya kasih kesempatan buat Pak Yan dulu untuk memberikan komentar terhadap
beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya langsung saja dari berbagai pertanyaan yang disampaikan. Jadi pada prinsipnya pemerintah berkepentingan sekali terhadap partisipasi masyarakat. Karena semakin besar partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada, semakin baik bagi kinerja pemerintah. Tetapi di satu sisi juga, pasangan calon maupun partai politik sangat berkepentingan. Kenapa? Terkait dengan suara. Sehingga dia keterkaitan tadi dengan yang disampaikan Pak dari Golkar. Kenapa pada saat sudah terpilih tidak ada evaluasi? Padahal sebenarnya hasil dari pemilu maupun pilkada ini outputnya yaitu orang-orang yang di eksekutif maupun legislatif yang punya kepentingan dan kompetensi untuk mengevaluasi semua itu. Jadi pada prinsipnya sama-sama mempunyai kepentingan. Tinggal dari rekan-rekan dari partai politik maupun pasangan-pasangan calon melihat dari sisi yang mana. Dan kemudian lembaga dari KPI memberikan penilaian maupun gambaran terhadap apa yang dilihat maupun dipantau. Kemudian terkait dengan data-data pemilu maupun pilkada, seperti yang disampaikan dari Pak ini dari KPU Provinsi, proses-proses pentahapan pemutakhiran data telah dilakukan, baik dari KPU maupun dari Bawaslu. Kenapa? Karena dari pada saat DP4 kemudian disampaikan kepada PPS tingkat desa kelurahan maupun sampai dengan PPK, kadang tidak menjadi perhatian dari masyarakat ataupun bagi yang berkepentingan dari tim sukses dari bakal calon maupun partai-partai politik. Nanti pada saat terakhir, pada saat DPT, baru dipermasalahkan sementara pentahapan itu sudah melalui berbagai proses. Nah, sehingga itu lewat forum-forum ini baik dari pemerintah, tim penyelenggara pemilu, partai politik maupun tim-tim sukses, mari kita sama-sama untuk melaksanakan sosialisasi terhadap kepentingan bersama. Dan apabila dari hasil output dari pemilu maupun pilkada juga bisa dievaluasi menjadi masukan bagi Bapak Ibu di partai politik maupun di pasangan calon sebagai kepala daerah. Itu saja beberapa yang mau disampaikan. Kemudian juga terkait dengan penyiaran tadi terkait parpol, ketentuan-ketentuan parpol telah diatur baik dari undang-undang maupun Permendagri yang telah disampaikan. Maka tadi kita bilang ada. Oke, demikian Pak. Kip, oh ya. Yang lama ya. Baik Pak Ica, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas pertanyaan sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Selanjutnya kita melangkah ke jawaban terhadap hal-hal yang lebih teknis ya. Saya serahkan kesempatan ini pada Pak Jen Latukonsina, Ketua Bawaslu Kota Ambon untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Jupri Petilo. Ya, menyangkut dengan Saudara Samsudin Sunet. Sebenarnya ini pertanyaannya kepada penyelenggara teknis ini KPU. Tapi biasanya menyangkut data pemilih kalau saat pencoblosan dan sebagainya, itu baik KPU dan Bawaslu itu diarahkan untuk tidak berdebat. Karena kita penyelenggara mengutamakan asas penyelenggara, yakni asas tertib. Ada kasus-kasus yang misalkan saya dapat di lapangan, ada pemilih karena bekerja di Ambon, di Lahat tidak salah untuk bandara, perbaikan bandara, lalu kemudian meminta untuk mencoblos karena mereka punya pilihan juga. Kami bilang harus punya A5. Nah, kesalahannya bukan di kami, pada mereka, karena mereka dari sana, mereka warga di Jawa atau di Sulawesi, Kalimantan, itu juga ada KPU dan Capil di sana yang memberikan sosialisasi maupun partai. Jadi bukan kami. Kami tidak dari Bawaslu tidak berani untuk mendesak KPU untuk menggunakan hak pilih tanpa A5 atau surat pindah pemilih itu. Jadi ada hal-hal teknis. Kemudian ada juga tidak punya macam-macam, datang tidak punya A5, paksa-paksa. Kami tetap pada prinsipnya, tapi asas tertib. Dan kami memang diarahkan dari pimpinan pusat maupun provinsi untuk tertib, tidak bersikeras, bikin kacau di TPS. Tapi pada prinsipnya kami sudah melewati pentahapan itu, apalagi data pemilih itu meskipun bukan pentahapan dari saat ini sudah data pemilih berkelanjutan. Jadi kepada saudara partai politik yang memang senantiasa hadir,
Kadang-kadang juga ada teman-teman tidak hadir, nanti hari H baru marah-marah. Tapi dimintakan juga kepada saudara punya kepentingan untuk mendata teman-teman yang keluarga handai tolan yang sudah punya hak pilih untuk diintegrasikan dalam data pemilih berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang sudah pindah status TNI Polri, kemudian pindah domisili, atau dari TNI Polri integrasi lagi kepada sipil, yang sudah kawin itu harus dilaporkan untuk bisa masuk ke data pemilih. Karena ini terkait dengan kepentingan teman-teman partai, bagaimana mendata atau mapping untuk suara. Kami punya kepentingan mendengar semua stakeholder untuk kemudian mengintegrasikan, tapi saudara punya kepentingan mendapat suara, sehingga kemudian bisa mendapat kursi. Menyangkut dengan evaluasi, saya cuma bisa menangkap bahwa saudara Pagi biasa mengkritisi juga menyangkut penyelenggara. Ya, sepanjang penyelenggara ini kalau tidak baik, berpihak bisa dilaporkan di DKPP, bahkan dalam proses-proses rekrutmen penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan KPU, itu biasa ada laporan masuk. Saya juga kemarin dapat laporan masuk, bukan dari eksternal tapi dari internal. Itu masalah-masalah pribadi saya yang orang bilang haram-teme, tapi tidak ada dari eksternal. Nah, itu juga dari teman-teman saya dari Bawaslu Kabupaten Kota lain dilaporkan dari eksternal, baik itu dari partai maupun stakeholder OKP Ormas. Saya kira itu penting untuk menjaga kualitas daripada penyelenggara pemilu agar mereka punya independensi, punya integritas untuk bekerja tidak berpihak. Kadang-kadang kan ada curiga daripada teman-teman partai bahwa sana masuk angin, sana disuap dan sebagainya. Nah, kalau memang masuk angin disuap, tolong ada pembuktiannya kemudian dilaporkan di DKPP, dan proses DKPP itu tidak lama, cepat, apalagi menyangkut dengan gratifikasi barang dan uang. Ada TPD, tim pemeriksa daerah. Setiap tahun di Maluku itu ada. Ada kemarin di KPU salah satu kabupaten kota yang kemudian diberhentikan juga terkait dengan gratifikasi uang dan sebagainya. Ada juga Bawaslu juga begitu, ada di peringatan keras sampai Bawaslu, 2 Bawaslu, saya tidak perlu sebutkan, ada yang diberikan peringatan keras, sampai kemungkinan juga tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya, tapi saya tidak usah sebutkan. Menyangkut dengan dapil. Dapil ini menyangkut dengan pendekatan-pendekatan kelompok dan sebagainya. Itu seingat saya sudah 2 kali saya mengikutinya dan disosialisasikan oleh KPU. Kita juga hadir Pak Fakia, dan di situ juga PKS ketika ditanya, ya karena kan saya juru bicara KPU ya bukan ya, ada masukan partai yang punya konstituen Muslim, saudara ketua diam-diam saja. Nah itu kalau waktu itu kalau saudara Fagi hadir ya 2 kali, zaman Pak Syukur saya hadir, dan zaman Pak Halil sebelum pindah naik kelas di provinsi itu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi itu melibatkan kami, ada KPU juga, ada partai. Tapi ketika ditanyakan kepada yang PKS konstituen Muslim, dia tidak komplain. Nah saya kira itu masukan yang sangat cerdas daripada saudara Fagi. Di kemudian hari juga memang partai itu ada partai basis petani, basis agama, memang perlu wakilnya. Nah itu, saya kira itu masukan yang cerdas, akan juga dipikirkan oleh komisioner KPU. Kalau nanti kan ada 2024, ada pasti desain dapil lagi, itu diserahkan kepada KPU, dan kita stakeholder KPU maupun Bawaslu dan partai punya kepentingan untuk juga mencermatinya, mengkritisinya. Apa yang memang dia komprehensif, yang terpenting dia sesuai dengan undang-undang kepemiluan, menyangkut dengan itu demokrasi konsesional disebut ya, bagaimana mengakomodasi kepentingan etnis, agama dan suku dalam hal demikian, itu dipertimbangkan. Menyangkut dengan saudara Richard, memang kita perlu menginformasikan pentahapan pemilu. Ya saudara Richard selalu melihat bagaimana kok bukan pencitraan ketua Bawaslu setiap saat posting. Ada memang Facebook resmi dari Bawaslu Kota, ada Instagram, ada juga WhatsApp dalam rangka untuk mensosialisasikan berbagai kegiatan kami dengan KPU maupun dengan TNI Polri maupun dengan partai, verifikasi partai, kami selalu mensosialisasikan lebih banyak di media sosial, karena memang era saat ini era media sosial yang banyak kemudian menghadirkan suplai informasi dari kami di media sosial itu. Jadi kalau ada yang kurang memang kami perlu masukan. Terima kasih dari Pak Komisioner.
KIP Provinsi Maluku, Pak Risat. Terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali disampaikan tadi. Selanjutnya untuk melengkapinya Pak Lil dari KPU Provinsi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi untuk daerah pemilihan ini memang ada momennya tersendiri. Saya kebetulan sejak 2008 yang ngurusi tentang daerah pemilihan ini saya. Jadi berkali-kali kita melakukan rapat, kalau nggak salah dua kali kita setiap tahapan daerah pemilihan itu kita selalu bikin 2 kali kalau nggak salah. Itu minta tanggapan dari masyarakat, dari stakeholder, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok kepentingan, kelompok agama, bahkan kelompok-kelompok yang kita identifikasi memiliki peluang terkecil untuk mendapatkan kursi di DPR, DPRD. Itu kita lakukan. Setahu saya selama saya menjabat di KPU. Nah, adapun pertimbangan sampai dan dengan daerah pemilihan Serimau 1 dan daerah pemilihan Ambon 1 yang cuma jumlahnya 4 desa, kalau tidak salah ya Pak Dev ya, 4 desa ya. Lalu kemudian daerah pemilihan Ambon 2 itu Serimau, sebagian Serimau dan Kecamatan Lei Timur Selatan. Ini sejarahnya panjang. Kenapa sampai dengan Lei Timur Selatan itu kita gabungkan dengan kecamatan, sebagian Kecamatan Serimau. Di samping difasilitasi oleh undang-undang, ya, di samping difasilitasi juga oleh undang-undang, kita juga bertanya kepada teman-teman yang di Kecamatan Lei Timur Selatan. Karena sampai dengan hari ini kalau tidak salah, bahwa Kecamatan Lei Timur Selatan itu jumlah penduduknya itu hanya bisa dapat 1 kursi maksimal kalau tidak salah. Begitu Pak Dev ya? Karena datanya sudah di kota, saya di provinsi ini ngurus yang lebih besar ya, bukan ngurus lagi di Kecamatan Lei Timur Selatan. Nah, ini yang kemudian kita pertimbangkan, salah satu syarat untuk digabungkan menjadi satu daerah pemilihan adalah akses transportasi, kesejarahan, kesinambungan, kohesivitas, itu kita pertimbangkan secara keseluruhan. Kita meminta kepada masyarakat Lei Timur Selatan sebagai kelompok minoritas, ya, karena mereka ini berada di satu kecamatan tapi jumlah penduduk sedikit. Sebagai kelompok minoritas, apakah tetap dengan dapil yang ada, artinya dapil 2009. Dapil Lei Timur Selatan ini kan baru kita pecah di pemilu 2014 kalau tidak salah. Karena 2009 dia masih masuk dapil Kecamatan Serimau. Batas kursinya saat itu adalah 14. Memungkinkan dari undang-undang. Tetapi ketika dia Kecamatan Serimau itu lebih dari 12 seperti syarat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka otomatis harus dipecah. Ya, awalnya memang dipecah menjadi bagian Kecamatan Serimau, 4 desa yang ada di sini, lalu sebagian Kecamatan Serimau yang digabungkan menjadi dengan Kecamatan Lei Timur Selatan. Kami juga berpikir bahwa apakah Kecamatan Lei Timur Selatan ini bisa bergabung dengan Kecamatan Nusanewe karena aksesnya juga ada. Apakah bisa dia gabung dengan Kecamatan Baguala karena aksesnya juga ada, ya? Itu sudah dipertimbangkan juga, tapi sekali lagi kelompok minoritas di sana menghendaki tetap untuk bergabung dengan kecamatan bagian daripada Kecamatan Serimau. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Sehingga kita tidak bisa ujuk-ujuk karena kita punya ini, kita harus memutuskan bahwa dia harus berpisah atau tidak. Tidak, kita harus, karena kelompok minoritas itu harus diperhatikan. Karena
Kalau seandainya mereka bergeser di daerah pemilihan yang lain, di kecamatan yang lain, apakah selama ini mereka punya langganan 1 kursi atau 2 kursi dari Timur Selatan sana itu bisa dapat lagi apa tidak? Itu dipertimbangkan juga. Kalau tetap bisa dapat, oke. Tapi kalau tidak bisa dapat, gimana caranya? Supaya masyarakat di sana itu bisa dilihat. Itu semuanya. Tapi sekali lagi, untuk pembahasan daerah pemilihan ini ada waktunya. Tanggal 10 nanti kita akan secara nasional kita akan bahas tentang daerah pemilihan. Saya juga telah menginstruksikan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk menggunakan DAK 2 semester pertama dan semester kedua 2021 untuk membuat simulasi terhadap jumlah kursi dan setiap daerah pemilihan. Ya. Jumlah kursi DPRD kabupaten dulu, baru kemudian jumlah kursi yang disimulasikan per daerah pemilihan di masing-masing kabupaten tersebut. Nah, ini nanti kita akan minta masukan dan tanggapan dari teman-teman semua pimpinan partai politik. Jadi karena Pak Fagi sudah menyinggung lebih awal, saya berharap pada saat KPU Kota Ambon mengadakan kegiatan itu harus hadir untuk kemudian menyampaikan aspirasinya pada saat itu. Mumpung 2024 masih tahapannya masih beberapa waktu lagi. Lalu kemudian bicara tentang hasil pemilu orang yang terpilih. Mohon maaf, orang yang terpilih itu sebenarnya bukan domainnya KPU, bukan domainnya Bawaslu. Ya. Karena orang yang terpilih bagus dan tidaknya itu lihat di proses rekrutmen calon yang dilakukan oleh partai politik. Pada saat pencalonan, itu ada formulir yang diisi oleh partai politik yang menyatakan bahwa penjaringan bakal calon ini telah dilakukan secara demokratis. Pertanyaannya, demokratisnya itu ukurannya bagaimana? Itu masalah internal partai politik, bukan urusan KPU. KPU hanya mengawal. Partai politik ini ini orang-orang yang ikut kontestasi, ya. Ini orang-orang yang ikut kontestasi, difasilitasi, dimasukkan dalam DCS, dimasukkan dalam DCT, lalu kemudian dicetakkan surat suaranya, lalu kemudian setelah di surat suara, lalu kemudian nanti pada saat pemilihan baru kemudian masyarakat pilih. Tapi orang yang masuk di surat suara itu bukan milik kita, itu milik partai. Kalau DPD milik warga masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota DPD. Kalau kepala daerah partai politik atau gabungan politik yang mengusul kepala daerah. Ya, atau calon perseorangan yang mengusulkan. Sama sekali untuk orang-orang yang mencalonkan dan dicalonkan itu tidak ada penyelenggara pemilu yang terlibat di situ. Ya. Jadi hasil itu sebenarnya kalau menurut saya itu tamparan buat partai politik. Kenapa partai politik merekrut orang-orang seperti itu sehingga hasilnya seperti ini, begitu. Ya, kayak begitu Pak. Ya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lalu yang berikutnya menyangkut dengan kegandaan DPT. Ini orang yang bertanya juga sudah jalan. Kegandaan DPT jika telah terjadi kita tidak punya hak untuk menghapusnya lagi. Ya, sudah final. Hanya tinggal kita identifikasi, lalu kita beritahukan kepada KPPS agar nama-nama yang identik ini hanya akan diberikan 1 surat suaranya. Ya, akan diberikan 1. Biasanya kegandaan itu adanya di TPS. Kenapa? Karena basis daripada TPS itu adalah kartu keluarga, ya, yang saat ini sedang diupayakan oleh KPU melalui proses pendataan berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU agar data-data itu jangan sampai terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya di mana dalam 1 KK itu ada terdaftar di beberapa TPS. Ya, ini jujur saja itu ada yang terjadi. Ada 1 KK, ada sekitar 5 orang yang mempunyai hak pilih, tapi dia terdaftar di TPS 1 dan TPS 5 misalnya. Itu ada terjadi seperti itu. Nah, sekarang kita upayakan agar melalui pendataan pemilih berkelanjutan ini karena sudah ada langsung pembentukan TPS, kita upayakan agar 1 KK
itu harus berada di TPS yang sama. Kita juga sementara berpikir untuk menjawab masalah COVID tadi, kita juga sementara berpikir untuk urutan kedatangan pemilih di TPS itu juga kita atur. Tapi saat ini peraturannya belum bisa mewadahi, ya. Tapi kita akan mengatur pemilih yang maksimal untuk pemilihan legislatif itu 250, ini belum ada perubahan. Pemilihan kepala daerah itu 500, ini belum ada perubahan, 300 sampai 500. Nanti kita atur urutan kedatangannya. Sampai dan dengan kita berpikir agar dalam undangan itu kita sudah bisa dalam C pemberitahuan, itu bukan lagi C6 ya, namanya sekarang C pemberitahuan. C pemberitahuan itu kan sudah isi juga menyangkut dengan jam berapa dia harus hadir. Kenapa? Karena pada saat hari pemungutan suara, ya, itu hari yang diliburkan. Bukan hari libur, tapi hari yang diliburkan. Sehingga kita bisa mengatur. Tapi sekali lagi ini belum menjadi kebijakan dari KPU RI. Ya. Lalu menyangkut dengan menjawab dengan segala tahapan, seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU, itu kita informasikan kepada publik melalui ya, media massa, media elektronik, lalu kemudian ada pamflet, ada baliho. Kita tidak menunjukkan kepada satu lembaga pun untuk menginformasikan segala tahapan ini dia berjalan. Tapi kita menginformasikan secara keseluruhan kepada masyarakat bahwa tahapan-tahapan yang sementara dikerjakan oleh KPU ini adalah ABCD. Nah, makanya jadwal tahapan dan kebijakan itu kita masukkan dalam web kita. Tahapan dan jadwal. KPU sedang bikin apa? Lihat rujukannya di tahapan dan jadwal. KPU sedang bikin ini. Kecuali informasi-informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan data penduduk. Bahwa nomor NIK-nya itu tidak boleh ditampilkan. Itu tidak benar-benar kita tidak bisa keluarkan. Harus kita bintang-bintang. Baru kemudian kita sampaikan untuk sebagai bentuk perlindungan kepada data pemilih. Ya, sebagai warga negara kita harus itu. Lalu mungkin ada yang pertanyaan juga dari teman-teman dari tempat lain di Zoom bahwa menyangkut dengan kapan DP4 diterima kemudian DP4 sebagai sumber PPDP. Nah, untuk mendapatkan DP4 ya, DP4 ini kan menurut Undang-Undang 2017 bahwa KPU mendapatkan DP4 sebagai data awal untuk melakukan pemutakhiran data pemilih adalah 16 bulan sebelum hari pencoblosan. Lalu kemudian dilakukan sinkronisasi data, lalu kemudian diturunkan sampai dengan tingkat kabupaten kota, lalu kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian sampai dan dengan keluar DPT. Namun untuk saat ini untuk melakukan PPDP, pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan ini, yang digunakan adalah data-data hasil pemilu terakhir bagi daerah yang sedang melaksanakan pemilihan pada tahun 2019 kemarin, 2020 kemarin. Itu data awalnya. Data awalnya yang digunakan, lalu kemudian KPU itu juga kan mendapatkan data secara periodik dari Kementerian Urusan Dalam Negeri secara 6 bulan sekali, ya, yang kemudian diturunkan untuk dilakukan pemutakhiran terhadap data pemilih. Saya pikir itu jawaban singkatnya, nanti jawaban ininya akan dijelaskan kemudian. Saya pikir itu ya Pak Dokter ya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab, saya lupa, umur ya, masuk 63 ini jadi sudah lupa, mengenai banyak anggota TPS yang tewas. Jadi pemilu kemarin itu kan mencengangkan seperti orang berperang. Padahal pemilu itu kan pesta, mestinya orang bergembira dan orang sehat selamat. Tapi baru pernah terjadi di demokrasi kita yang canggih itu banyak orang yang tewas dan kemudian tidak bisa diadopsi. Itu pertanyaan. Dan karena itu jangan diulangi sejarah ini, kalau dia serentak maka mesti dibuat jeda.
Waktu kami dulu itu mesti stay dulu di TPS, masuk ke PPS, setelah dirampungkan di sana baru naik di PPK. Sekarang kan dia terjun bebas dari TPS langsung ke atas, maka insya Allah banyak orang wafat lagi kalau bapak-bapak tidak memberikan jeda. Begitu ya. Sekali ini saya usulkan kalau ada yang meninggal dunia bikin autopsi, ada biaya untuk bisa diatopsi. Mengapa ini? Begitu capainya mereka sehingga mereka meninggal dunia karena di tempat lain pemilu itu sebuah event pesta dan membuat orang jadi sehat, sejahtera dan hidup. Kok kita di sini sangat gegap gempita sampai orang meninggal dunia, itu pemilu kayak apa ini? Dan itu pekerjaan rumah yang belum pernah dibahas. Seolah-olah sesuatu yang given, sesuatu yang alamiah dan mamamia begitu. Padahal itu ironi demokrasi itu, dan kita seolah-olah tabu seperti itu. Tapi saya percaya satu saat ya pemerintahan berganti-berganti, demokrasi canggih, maka sejarah akan mengaudit kebobrokan pemilu yang menyebabkan banyak orang meninggal itu. Boleh catat ini. Saatnya sejarah akan mengaudit tentang kebobrokan penyelenggaraan pemilu yang menyebabkan banyak orang di TPS meninggal. Itu hampir sama dengan perang Vietnam seperti itu. Dan itu jumlahnya sangat masif, tapi penyelenggaranya seolah-olah sesuatu yang natural saja seperti itu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan seperti itu. Tidak ada orang yang bahas pasca pemilu saat itu yang gagap gempita. Pertanyaan Pak ini saya ingat ini. Sebagai mantan di KPU saya tertusuk ini. Seperti itu ya. Kalau itu tidak dijawab, pertanyaannya apakah memang demokrasi itu hanya soal presentasi orang hadir? Dari segi teorisasi yang kita pelajari, justru pemilu yang demokratis